Bab 21, Membagi 4. Kedalaman pikirannya hanya menghasilkan setengah pemikiran ketika tulang dadanya terasa seperti ditabrak keras oleh kereta kristal berkecepatan tinggi. Tiba-tiba, dia terbang sejauh 7 hingga 8 meter. Dindingnya berbunyi, bang, saat dia menabraknya dan membuat 7 hingga 8 tikar jerami beterbangan. Tiba-tiba, bulu jerami beterbangan di udara. Li Yao terjatuh ke tanah. Matanya, hidungnya, mulutnya, segala macam cairan muncrat dari lubangnya. Dia kehilangan perasaan di seluruh dadanya. Sensasi mati rasa itu seperti virus secepat kilat yang menyebar di dalam tubuhnya, dia merasakan seluruh tubuhnya membeku. Terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa melihat apakah itu tinju atau kakinya. Orang macam apa bajingan ini? Dia mempunyai kekuatan sebesar ini, namun dia masih berkultivasi di sasana penghobi ini. Jadi itu sebabnya jika saya bertahan 3 menit saya dapat menghasilkan 10.000 kredit. Otak Li Yao hanyalah selembar kekosongan. Hanya setelah menghirup udara selama setengah hari barulah dia mampu menopang dirinya sendiri ke dinding dan berdiri. Sepasang kaki Li Yao benar-benar gemetar. Ketika dia melihat jam yang tergantung di sisi lain dinding, dia melihat bahwa hanya 5 detik telah berlalu. Kenapa rasanya 5 menit telah berlalu? Badut yang tersenyum itu berdiri dengan ringan sejauh 10 meter. Dia sedikit terkejut dan mengerutkan kening ketika dia bertanya, kekuatan pertahananmu sepertinya tidak sekuat itu. Jika tidak bisa melanjutkan, lebih baik batalkan saja. Tidak perlu bersusah payah. Siapa bilang aku tidak bisa melanjutkan? Aku belum siap saat itu. Sekali lagi, datang lagi. Li Yao menarik napas dalam-dalam. Dia menelan kembali bola cairan nyeri ke tenggorokannya. Matanya perlahan mulai memancarkan sinar merah. Otaknya dipenuhi dengan pemikiran, 3 menit, 10.000 kredit. 10.000 kredit dapat membeli selusin obat penguat, atau 3.500 kaleng daging makhluk raksasa langit berbintang, atau seluruh rangkaian cultivator glip dengan skalabilitas tinggi yang terbuat dari bahan khusus, atau 10 jamuan makan di restoran Little Border of Hidden Lake. Di kuburan artefak, dia dipanggil oleh orang lain sebagai burung pemakan bangkai yang lebih menghargai uang daripada kehidupan. Ketika dihadapkan dengan uang dalam jumlah besar ini, bagaimana dia bisa meninggalkannya begitu saja? Itu hanya sebuah lelucon. Datanglah. Li Yao berdiri teguh dan mengambil sikap bertahan. Dia menatap tak tergoyahkan kedua kaki lawannya. Dia memberi isyarat pada badut yang tersenyum itu dengan melengkungkan jarinya, dan lawannya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban tanpa sedikit pun rasa hormat. Astaga, badut yang tersenyum itu menghilang sekali lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu masih belum terlihat. Saya tidak bisa melihat lintasan pergerakannya. Mata Li Yao terbuka lebar. Dia berusaha menemukan jejak badut yang tersenyum itu, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Bola matanya pada dasarnya tidak mampu mengimbangi kecepatan lawannya. Dia hanya bisa mengandalkan reaksi naluriahnya terhadap bahaya untuk menahan serangan itu. Bang! Seolah-olah seekor ular piton raksasa dengan kejam menabrak sisi kanan Li Yao. Entah bagaimana, kali ini dia berhasil membela diri. Dia bergerak ke samping dengan susah payah. Lembaran keramik yang diperkuat yang disisipkan di bahu kanannya hancur dengan suara pecah. Bahkan pelat besi bagian dalam pun terkena gema, bang-bang. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Kepala Li Yao dipenuhi keringat. Dalam satu gerakan, lawannya telah menghancurkan armor di bahunya hingga berkeping-keping. Namun, badut yang tersenyum itu tidak berniat berhenti sedikitpun. Badut itu menyerang dengan cara yang rumit pada sudut yang tidak terduga. Itu seperti hujan angin kencang yang menyelimuti dirinya dalam sekejap. Tiba-tiba, suara pow keluar dari tubuhnya saat lembaran keramik yang diperkuat pecah. Bang, terdengar dan pelat besinya melengkung. Tidak bisa melihatnya. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Jika serangan ini terus datang, tidak sampai 1 menit pun armorku akan berubah menjadi bubur secara eksplosif. Saya tidak akan memiliki alat pelindung apapun. Monster ini hanya perlu setengah menit untuk membuatku jatuh ke tanah. Adegan 10.000 lembar tagihan kredit baru tersangkut di sayap burung yang terbang menjauh dengan suara, kuek-kuek, muncul dari lubuk pikirannya. Jejak kebencian perlahan muncul di wajah Li Yao. Saya perlu memikirkan metode dengan cepat. Saya harus melihat pola serangannya. Li Yao merasa tubuhnya seperti diremukkan oleh kereta kristal yang datang dan pergi. Dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Yang membuatnya heran, dia terkejut karena dia mengetahui jenis perasaan menyakitkan ini dengan cukup baik dan cukup familiar dengannya. Fragmen memori seperti gumpalan puing sekali lagi muncul dari kedalaman pikirannya. Dari dalam lautan pikirannya, pecahan ingatan bertabrakan, hancur, menyatu, dan ditata ulang, akhirnya membentuk pemandangan yang menyimpang. Dia tiba-tiba bisa mengingat kembali mimpi keagungan, saat dia masih menjadi pekerja tingkat rendah di Hundred Smelting Guild, hingga saat dia dianiaya siang dan malam oleh Titan dengan palu besi raksasa. Pada saat itulah dia tidak dapat melihat melalui serangan apapun, seorang teman lama yang bergaul dengannya di seluruh dunia mengatakan kepadanya. Oh Yeming, apakah Anda merasa palu besi Titan itu menyerang Anda terlalu cepat sehingga Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas? Ayo, berikan sirip ikanmu untuk bulan depan kepada paman ini untuk dimakan. Paman ini akan mengajarimu keterampilan unik. Keahlian unik apa yang Anda tanyakan? Sederhana saja, jika Anda tidak dapat melihat jelas dengan mata menghadap langsung, maka miringkanlah sebanyak mungkin hingga batasnya. Gunakan penglihatan tepi Anda untuk melihat.
Penglihatan tepi Anda dapat menangkap pemandangan yang lebih jelas daripada penglihatan langsung Anda. Menggunakan penglihatan tepi seseorang, pikiran Li Yao mengalir dengan listrik. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia menyipitkan matanya dan secara sadar menggunakan penglihatan sekelilingnya untuk menatap sekelilingnya. Li Yao melihatnya, seluruh tubuh badut yang tersenyum itu meringkuk menjadi bola. Dia tampak seperti kucing rumahan yang lesu. Saat ini, dia merunduk di belakang kanan belakang Li Yao. Tiba-tiba, dia melepaskan diri, dan dalam sekejap, kucing rumahan yang lesu itu berubah menjadi perwujudan ular piton yang jahat. Serangan sederhana dari kaki cambuk menyapu tibia kanan Li Yao. Serangan ini seperti jet eksplosif yang lepas landas. Tidak hanya lembaran keramik yang diperkuat di kaki kanannya akan pecah seluruhnya, bahkan tulang kaki kanannya pun akan terkena dampak yang serius. Kecepatan Li Yao akan berkurang setidaknya setengahnya. Mungkin saja dia akan kehilangan dukungan sepenuhnya pada kakinya. 10.000 kredit itu pasti milikku. Li Yao menggigit bibirnya yang lembek. Dia mengumpulkan hampir setiap sel yang bergerak di tubuhnya. Betis kanannya seperti pisau terlipat. Swoosh, itu telah terlipat hingga ke bagian dalam pahanya. Serangan badut tersenyum itu tiba-tiba gagal, menyebabkan seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan dalam sekejap. Badut itu harus terus bergerak setengah langkah ke depan. Ini adalah pertama kalinya sosok badut itu dipaksa terbuka. Pelanggaran yang seperti air raksa yang mengalir dipatahkan secara paksa. Ibarat tempo lagu yang super cepat terpaksa berakhir secara spontan. Li Yao mengambil satu langkah dan memutar. Dia awalnya ingin memanfaatkan kakinya yang tertekuk dan memberikan tendangan tersembunyi kepada lawannya. Badut yang tersenyum itu sepertinya bisa meramalkan hal-hal seperti itu. Serangan tidak dapat dilakukan karena badut tersebut telah menghindar sejauh 7 hingga 8 meter dalam sekejap. Badut itu memandang Li Yao dengan senyuman yang tidak terlalu tersenyum. Mata badut itu menunjukkan sedikit keheranan dan pujian, dalam waktu singkat 57 detik, kamu bisa melihat lintasan seranganku. Seperti naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, pasar hantu bawah tanah memang memiliki bakat tersembunyi. Itu, sudah jelas. Apakah Anda ingin tahu atau tidak metode mana yang saya gunakan pada akhirnya, untuk dapat melihat serangan Anda? Itu diucapkan oleh tuanku. Itu terjadi 20 tahun yang lalu pada malam hujan badai, Li Yao bernapas berat seperti seekor lembu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu. Tidak mau. Badut yang tersenyum itu memotong pembicaraan dengan cara yang sangat lugas. Sekali lagi dia menghilang dari tempatnya berdiri. Kali ini Li Yao melihat lintasan serangan badut itu dengan cara yang sama. Yang aneh adalah badut yang tersenyum itu tampak berubah menjadi dua orang yang terpisah. Mereka menerkam Li Yao dari sisi kiri dan kanan secara bersamaan. Di dalam ruang teh, pria bertato botak itu dengan santai meminum minuman keras sorghum, mengunyah sayap ayam, dan menyenandungkan lagu militer. Seorang pria dengan desain seperti laba-laba di wajahnya tiba-tiba mengetuk pintu, dan segera masuk setelahnya. Tubuhnya pendek dan kekar dengan bentuk yang sangat mirip tembok. Dan Anda, pria bertato botak itu mengarahkan pandangannya ke pria kekar itu, sambil memegang sayap ayam di udara. Tulang ayam bergetar dan bergetar. Di ruang perdebatan, 2 menit 30 detik telah berlalu. Li Yao bagaikan perahu nelayan kecil yang terbalik-balik di tengah amukan ombak lautan badai. Satu demi satu, dia dihantam dengan kejam oleh gelombang yang menghancurkan bumi, menghantam jurang yang dalam. Namun entah bagaimana, dia bisa sekali lagi melayang kembali ke permukaan setelah beberapa saat setiap saat. Tubuh Li Yao. Dia telah menerima pemurnian spiritual yang kuat dan banjir pelatihan dari Ouyeming. Setiap serat otot, setiap sel sangat kuat dan tahan lama. Meskipun setiap pukulan yang dia terima memberinya rasa sakit sampai ke sumsumnya, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Itu adalah ketekunan yang benar-benar gila. Itu hanya karena, kepada Tuhan, aku sudah dipukul oleh bajingan ini selama 2,5 menit penuh dengan 620 tinju. Jika aku menyerah sekarang, bukankah semua pemukulan ini akan sia-sia? 2 menit 31 detik, 2 menit 32 detik. Ketika setiap detik berlalu, keyakinan Li Yao untuk bertahan semakin meningkat. Yang lebih gila lagi adalah dia merasakan serangan berkecepatan super tinggi lawannya selama ini telah berkurang kecepatan dan kekuatannya sedikit saja. Mungkin, badut itu akan segera membeberkan beberapa kesalahan. Dalam jeda 2,5 menit ini, dia tidak sekadar menerima pukulan seperti karung pasir. Dia menaruh perhatian penuh, mengamati lawannya. Meskipun kecepatan badut yang tersenyum itu sangat cepat dan kecepatannya tak tertandingi, dia menemukan bahwa ada pola kebiasaan yang sangat kecil dalam gerakannya. Setiap kali badut menyerang dari sisi kanan, kaki kirinya terlebih dahulu akan sedikit ditekuk satu kali. Gerakan yang tidak perlu ini kira-kira menyebabkan kecepatan badut yang tersenyum menjadi lebih lambat sebesar 0,1 detik. Li Yao sedang menunggu pembukaan ini. Dia bukanlah seorang praktisi Buddha yang tidak pernah mengangkat tangan dan hanya menerima pukulan. Kekuatan lawannya jelas jauh lebih tinggi, hanya mendaratkan pukulan di udara saja sudah cukup. Namun demikian, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Saat ini, lawan masih memiliki kekuatan. Dia masih waspada, dia masih tersenyum. Tidak apa-apa, Li Yao bisa menunggu. Dia seperti burung nasar yang menunggu saat yang paling tepat untuk berburu. Tinggal di makam artefak selama lebih dari belasan tahun telah mengajarinya cara menyembunyikan cakarnya dan pentingnya kesabaran.
Saat dia dipukul, sementara dia menundukkan kepalanya sambil berlari seperti tikus, sementara dia meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala, selama ini, otak Liao masih mempertahankan ketenangan yang tidak kapalan. Fragmen memori berputar secepat kilat di kedalaman pikirannya. Adegan potensi penuh dari teknik palu Gale kekacauan 108 tangan yang dilepaskan oleh Titan sekali lagi terkondensasi dalam pikirannya. Itu menjadi jelas karena ketidakjelasan. Langkah pertama, langkah kedua, dia mencari secepat kilat di dalam gudang senjata di ingatannya untuk mencari senjata yang paling cocok untuk situasi ini. Di ruang teh, pria bertato botak itu tiba-tiba berdiri, menumpahkan minuman keras sorghum ke tubuhnya. Kamu adalah penyu besi. Tentu saja aku adalah penyu besi. Bukankah kita baru saja menghubunginya beberapa waktu yang lalu? Kaulah yang menyuruhku memakai desain mirip laba-laba dan datang. Apakah ada masalah? Pria pendek kekar itu mengerutkan alisnya, merasa bingung. Jika kamu adalah Iron Turtle, lalu siapa pria yang ada di ruang sparring? Ekspresi pria bertato tebal itu berubah menjadi sangat aneh. Dia terganggu untuk waktu yang singkat, lalu tiba-tiba, dia mendorong Iron Turtle ke samping. Dengan 2 atau 3 langkah, dia menyeberang ke pintu masuk ruang perdebatan dan memutar pegangan pintu besar. Hei hai, cepat tetap di tanganmu. 3 menit sudah habis. Pada saat yang hampir bersamaan, Liao, dengan darah di seluruh wajahnya, mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Keduanya tidak bermaksud berteriak pada saat bersamaan. Hal ini menyebabkan serangan badut yang tersenyum seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir tiba-tiba berhenti. Badut itu tanpa sadar mendongak menatap ke arah dinding. Dia menemukan bahwa sebenarnya hanya 2 menit 59 detik telah berlalu. Sekarang waktunya. Liao meraung pelan. Dia mengendurkan tubuhnya, maju. Tangan kanannya menusuk ke kosongan. Tinju kirinya tersembunyi di balik tubuhnya. Jari-jarinya terjepit menyebabkan tulangnya mengeluarkan bunyi, kakak, yang kacau saat persendiannya menonjol, memberikan penampilan seperti gada. Tepat setelahnya, dia menggunakan tumit kirinya sebagai titik poros dan seluruh tubuhnya berputar 90 derajat dengan kecepatan kilat. Meminjam gaya sentrifugal dalam jumlah besar, dia mengambil tangan kirinya dan mengayunkannya dengan cepat. Pow 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 pow. Ujung tinju yang seperti tombak tiba-tiba menusuk udara, mengeluarkan serangkaian ledakan sonik. Tangan Liao yang terkepal bagaikan palu besi yang bersiul dan langsung menghantam badut yang tersenyum itu. Teknik Chaos Gale Hammer, tangan ke-94, tornado palu yang membunuh. Tolong lepaskan dia dengan mudah. Raungan pria bertato botak itu agak sedih jika terdengar dari pintu masuk. Namun, Liao tidak bisa menahan tangannya. Tangannya yang terkepal berada di ujung hidung badut yang tersenyum itu. Ada jarak kira-kira selebar rambut antara tinjunya dan badut itu. Kemudian, badut yang tersenyum itu berubah. Dia masih orang yang sama. Bulu matanya bahkan tidak mengguncang setengah alisnya. 36.000 pori-pori di sekujur tubuhnya tampak menyemburkan udara padat dalam sekejap. Auranya sepertinya mengandung substansi sebenarnya. Sepertinya dia mengenakan lapisan baju besi yang kokoh. Seluruh tubuhnya membengkak 1 tingkat. Dari seorang praktisi seni bela diri biasa, ia berubah menjadi seorang ahli yang luar biasa. Liao saat ini menyadari bahwa kata-kata, tolong lepaskan dia dengan santai, tidak dimaksudkan untuknya. 0,01 detik kemudian, dia tidak tahu bagaimana caranya tetapi kepalan tangannya berubah arah dan dengan keras menghantam hidungnya sendiri, membuatnya terbang sejauh belasan meter. Dia masih berada di udara bahkan tanpa sempat berteriak setengah jeritan, ketika dia benar-benar pingsan. Udara absolut yang melingkari badut yang tersenyum itu hanya bertahan selama setengah detik sebelum memudar tanpa bekas. Dia berubah sepenuhnya kembali menjadi rakyat jelata yang tidak berbahaya dan tidak berbahaya. Dia berjalan santai ke sisi Liao. Setengah jongkok, dia memeriksa napas Liao. Bagaimana dia? Tidak apa-apakan. Pria bertato botak itu berlari tanpa penundaan, bertanya dengan agak gugup. Dia pingsan. Tampaknya ini serius, kekuatannya berlebihan. Seharusnya tidak masalah jika kita segera menambah kekuatannya dengan obat penguat. Vian Gladpeng Hai meraba hidung Liao. Dia berkata dengan agak terkejut, bajingan ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar membuatku mematahkan garis dasarku. Saya meledak hingga 4% dari kekuatan saya. Bab 22, diberi makan sampai kepuasan. Di kedalaman sasana budidaya pembunuh serigala militan. Sebuah pot pemulihan menjulang setinggi lebih dari 2 meter di dalam ruang perawatan medis pribadi pemimpin gym. Melihat melalui panel observasi kaca transparan, orang dapat melihat tubuh telanjang Liao terendam dalam obat penguat dalam jumlah besar. Sepasang matanya terpejam saat dia bergerak naik turun. Sejumlah besar gelembung melingkari tubuhnya. Pria bertato botak dan Vian Gladpeng Hai berdiri tepat di depan ruang pemulihan. Mereka menatap dengan penuh minat pada Liao yang tidak sadarkan diri dan tidak dapat dibangunkan yang mengambang di dalam obat cair hijau. Vian Gladpeng Hai sepertinya baru saja makan sampai puas. Seluruh wajahnya terpancar dengan konten yang sempurna saat dia berkata, instruktur tua, bajingan ini benar-benar layak disebut sebagai rekan tanding medali emas. Dia tidak hanya menahan 3 menit serangan badaiku sementara aku menggunakan 3% kekuatanku, dia juga secara mengejutkan memiliki sisa energi yang cukup untuk melancarkan serangan balik di akhir. Benar-benar tidak terduga, saya awalnya berpikir saya bisa dengan sempurna menekan kekuatan saya hingga 3%.
Saya tidak pernah berpikir bahwa di bawah serangan mendadak bajingan ini, saya akan tetap gagal pada akhirnya. Saya terpaksa meledak dengan kekuatan 1% lebih banyak. Dia berhenti sejenak. Peng Hai masih memiliki beberapa kata yang masih ingin dia ungkapkan. Dia menjilat bibirnya dan berkata, 10.000 kredit yang dihabiskan ini sungguh sangat berharga. Instruktur tua, tanyakan padaku nanti untuk melihat apakah dia punya waktu besok malam. Aku ingin 3 menit lagi bersamanya. Pria bertato botak itu menggaruk dan menggaruk kepalanya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia menjawab dengan ekspresi kehilangan di seluruh wajahnya. Hei hai, sebelumnya aku ingin memberitahumu ini, tapi anak muda ini bukanlah rekan tanding medali emas, Iron Turtle, yang telah aku atur. Anda. Alis Vian Glad Peng Hai terangkat, dia bukan Iron Turtle. Lalu siapa dia? Masih ada ahli luar biasa di sasana instruktur tua. Itu tidak terlalu buruk. Ekspresi pria bertato botak itu berubah suram ketika dia berkata, itulah masalahnya. Pemuda ini bukan anggota gym saya. Aku benar-benar tidak tahu dari mana orang ini berasal. Oh itu benar, dia mengenakan celana sekolah di sekolah menengahmu. Siapa tahu dia bisa jadi teman sekolah. Karena itu, pria bertato botak itu membawa celana Liao dan menunjuk ke lambang sekolah agar Peng Hai dapat melihatnya. Kali ini, bahkan Vian Glad Peng Hai tercengang sampai-sampai melompat. Dengan terkejut, dia berkata, tidak mungkin. Ketika saya bertanding dengan anak muda ini, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat, rasa bertarungnya sangat bagus. Dia memiliki banyak pengalaman bertempur. Pada saat terakhir itu, dia mengeluarkan aroma yang sangat tajam dan tajam. Seolah-olah dia telah mengalami pembantaian hidup dan mati selama beberapa ribu tahun, mengasah dirinya di atas tumpukan mayat dan lautan darah. Nimbus merah kedua, kapan mereka menghasilkan orang yang begitu galak? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Vian Glad Peng Hai teringat kembali saat dia melihat siswa kelas penting. Meski ada beberapa yang memiliki kekuatan cukup bagus, semuanya adalah bunga yang ditanam di rumah kaca. Tak satu pun dari mereka yang mampu bertahan menghadapi gempuran hujan dan angin, cobaan dan kesengsaraan. Anak muda dengan aura tajam ini benar-benar berbeda dari mereka. Mungkinkah dia salah satu lulusan elit beberapa tahun terakhir? Apakah kamu ingin aku menggunakan lotion khusus untuk menghilangkan desain laba-laba di wajahnya? Lalu kita bisa melihat penampilannya dan mengetahui identitasnya, tanya pria bertato botak itu agak cemas. Vian Glad Peng Hai bergumam sendiri sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, dia menerapkan pattern Mas Glip. Itu artinya dia tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Saya tidak merasakan permusuhan apapun yang keluar dari tubuh anak muda ini. Bahkan jika dia adalah salah satu musuh yang kubenci, dia tidak akan mengambil peran bajingan seperti ini untuk datang mencariku. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman. Mari kita tunggu sampai dia bangun. Lalu kita bisa menanyakannya dengan jelas. Di pasar hantu bawah tanah, menghilangkan kedok seseorang tanpa izin merupakan tindakan gegabah yang luar biasa, dengan potensi menumbuhkan semacam kebencian yang tiada henti dan abadi. Vian Glad Peng Hai tidak takut membuat musuh, tapi dia juga tidak ingin tidak menghormati adat istiadat pasar hantu bawah tanah. Saya tidak tahu kapan anak muda ini akan bangun. Bagi kebanyakan orang, berada di ruang pemulihan selama 1 jam sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Sudah tepat setengah jam sejak anak muda ini berada di sini, namun dia masih mendengkur keras saat tidur nyenyak. Pria botak bertato itu melirik ke arah Liao, tiba-tiba menemukan hal yang sangat aneh ini. Warna obat penguat dalam recovery pot menjadi sedikit encer beberapa saat yang lalu. Awalnya, obat cair berwarna hijau tua itu berputar bersama tubuh Liao, menghasilkan gelembung dalam jumlah besar. Dengan kecepatan kilat, warnanya berubah menjadi hijau muda, lalu menjadi warna biru langit, dan akhirnya menjadi hampir transparan. Pria botak bertato itu menatap dengan bingung. Dia berjalan di depan recovery pot dan memunculkan hologram. Papa, dia melanjutkan ke hologram. Setelah beberapa ketukan secara berurutan, serangkaian angka muncul di depan matanya. Konsentrasi obat penguat berubah dari 33% menjadi 14%. Itu terus berkurang dengan kecepatan kilat 1% setiap menit. Obat penguat itu cukup untuk mengembalikan 3 hingga 5 orang buff yang dipukuli sampai babak belur kembali ke kondisi semula. Dalam selang waktu 30 menit, secara mengejutkan anak muda ini menelan semuanya. Itu tidak mungkin. Pria bertato botak itu tanpa sadar berteriak ketakutan. Dari kedalaman mata Vian Glad Peng Hai memancarkan cahaya yang tenang dan mendalam. Dia bergumam sambil berkata, sepertinya tubuh anak muda ini sudah terlalu lama kelaparan. Kapanpun ada kesempatan, tubuhnya akan dengan tidak sabar melahap makanan apapun dengan nikmat, menyerap seluruh obat penguat senilai 1 pot untuk diproses. Saya tidak mengharapkan ini. Dia secara mengejutkan menyeret rasa lapar seperti ini dengan tubuhnya untuk ikut bertanding denganku. Jika tubuhnya bisa, makan sampai kenyang, dia akan jadi apa? Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Vian Glad Peng Hai menuliskan nama dan dosis beberapa lusin obat penguat di atas hologram sambil berkata, instruktur lama, ikuti resep yang saya tulis di sini. Kalibrasi ulang 3 dosis standar campuran obat penguat ini. Tambahkan ke pot pemulihan. Pria bertato botak itu melirik tulisannya dengan mata. Dia mengerutkan kening, berkata, jika saya mengikuti resep ini, 1 dosis standar akan menelan biaya setidaknya 50.000 kredit. Dan melihat tingkat penyerapannya, dia mungkin mengonsumsi 3 hingga 5 dosis setiap kali saya memberinya obat.
Itu berarti 190 hingga 200 ribu. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia terlihat seperti tipe orang yang tidak punya uang. Vian Gladpeng Hai tertawa dengan haha. Dia berkata dengan sedikit kekhawatiran, itu tidak masalah. Saya akan membayar biayanya. Oi hai, apa yang kamu lakukan adalah, pria bertato botak itu tidak mengerti. Vian Gladpeng Hai mengangkat bahunya dan berkata, instruktur tua, tunggu sampai anak muda itu bangun. Anda bertanya kepadanya apakah, selama sebulan mulai hari ini, dia bersedia datang setiap malam ke tempat ini untuk berdebat 3 menit dengan saya. Jika dia mau, saya bisa menandatangani kontrak dengannya. Hadiahnya adalah 10.000 kredit sehari. Selain itu, dia akan diberikan obat penguat dalam jumlah yang cukup. Pria bertato botak itu berkata, hadiahnya kecil. Namun setelah sebulan ini, biaya penguatan obat tidak akan sedikit. Mungkin biayanya beberapa juta. Vian Gladpeng Hai tertawa ringan, saya punya firasat. Anak muda ini benar-benar monster. Jika saya berdebat dengannya, budidaya, kontrol presisi kekuatan, saya pasti akan selesai dengan sangat cepat. Saya akan mampu berdiri teguh di tahap fondasi bangunan tingkat tinggi. Berapa nilai beberapa juta kredit jika dibandingkan? Pergi ke Demon Beast Wasteland dan berburu kepala Demon Beast tingkat tinggi akan menghasilkan uang kembali. Ding! Prosesor portabel pria bertato botak itu mengeluarkan suara yang menyenangkan. Vian Gladpeng Hai mengenakan jaket militernya dan berjalan keluar menuju pintu keluar sambil berkata, instruktur lama, saya baru saja mentransfer 5 juta kredit ke rekening bank Anda. Mintalah ia membayar biaya obat penguat. Gunakan sebanyak apapun uang yang dibutuhkan untuk memberi makan anak ini sampai dia kenyang. Malam ini, aku masih harus pergi ke Crimson Nimbus Second untuk memberikan kuliah tentang perampokan malam hari kepada beberapa siswa terbaik di kelas penting. Saya akan bertanding dengan anak muda ini besok malam. Dia merenungkan 3 menit beberapa saat yang lalu, ketika dia dipenuhi dengan isi hatinya. Vian Gladpeng Hai tiba-tiba merasa bahwa mata kuliah yang akan dia ajarkan nanti akan agak membosankan. Tidak peduli seberapa kuat siswa terbaik di kelas penting, mereka tidak akan pernah mencapai puncak minatnya. Ini karena tubuh mereka kehilangan semacam udara pertumpahan darah yang mematikan. Ketika dia berjalan ke pintu masuk, Vian Gladpeng Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke belakang. Di dalam wadah pemulihan, 36.000 pori-pori Li Yao terbuka seluruhnya. Mereka menyerap nutrisi dengan cara yang sangat terkenal dan sangat kejam dari obat penguat. Gumpalan kilau aneh muncul di kulit putih pucatnya dengan setiap tulang dada yang bergelombang. Setiap kumpulan serat otot dan setiap pembuluh darah yang berisi darah secara bertahap melayang dan muncul ke permukaan, seperti naga iblis yang pernah berhibernasi yang tertidur di jurang. Mereka membuat sketsa fisik kuat yang menggetarkan hati. Vian Gladpeng Hai tertawa ringan saat dia berbalik dan pergi. Dia penuh dengan antisipasi menjelang 3 menit besok malam. Bab 23, Makan Tanpa Diskriminasi. Dari sudut pandang Li Yao, kejadian yang terjadi malam ini adalah bagian dari perjalanan yang tak terbayangkan dan fantastis. Yang dia ingat hanyalah dirinya dipukuli hingga babak belur oleh badut yang tersenyum dan dia pingsan dengan rasa malu. Kemudian, dia merasa seperti seseorang memasukkannya ke dalam sauna panas. Dia merasakan dirinya terombang-ambing di dalam magma panas yang membara. Dia telah direndam selama 5 jam penuh sebelum dia terbangun. Li Yao belum pernah merasakan ekstasi yang menyenangkan seperti ini sepanjang hidupnya sejauh ini. Rasa puas ini sulit digambarkan dengan kata-kata dan sama sekali tidak mungkin digambarkan dengan pena dan tinta. Hal ini hampir tidak dapat dijelaskan dengan cara berikut. Seolah-olah dari ujung kepala hingga ujung kaki di tubuhnya setiap otot yang terlihat, setiap helai pembuluh darah, dan setiap sel telah menikmati jamuan makan yang tiada taraf, berendam dalam bak mandi yang sangat nyaman, dan terakhir menerima pijatan seluruh tubuh yang cermat untuk 3 jam. Kenikmatan itu membawanya melampaui awan tertinggi. Satu-satunya hal adalah, ekspresi gelap di wajah pemilik gym bertato botak itu. Pemiliknya menatap Li Yao dengan corak yang buruk. Seolah-olah Li Yao telah menipu pemilik 900.000 kredit. Hanya setelah jeda 30 detik di mana Li Yao mendengus 2 mangkuk besar bubur jagung, menelan 4 sosis raksasa sebesar lengan, sambil menelan 20 roti daging, kulit pemiliknya berubah sedikit lebih baik. Apakah kamu pernah bertugas di ketentaraan? Pemilik bertanya kepadanya dengan tiba-tiba. Li Yao menatap kosong dan menggelengkan kepalanya. Cara makan Anda sangat mirip dengan beberapa prajurit pasukan khusus di ketentaraan. Prajurit pasukan khusus sejati yang selamat dari medan pembantaian yang kejam tahu bagaimana melakukan ini. Mereka tahu cara mengonsumsi energi sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini adalah keterampilan yang sangat penting yang meningkatkan tingkat kelangsungan hidup Anda dengan pesat. Dari cara makannya pasti sudah mendapat pelatihan khusus. Jika Anda belum pernah bertugas di ketentaraan, itu berarti salah satu tetua keluarga Anda pastilah mantan militer. Mungkin seseorang dengan pangkat yang luar biasa tinggi di pasukan rahasia. Pria bertato botak itu menjelaskan sambil menatap ekspresi Li Yao dengan penuh perhatian dan menjadi sangat ramah. Dia tidak terus mengomeli Li Yao tentang latar belakangnya. Dia langsung saja membuat kontrak baru. Anggota yang berdebat denganmu beberapa waktu lalu itu sangat senang dengan penampilanmu. Dia ingin menandatangani kontrak 1 bulan dengan Anda bertindak sebagai rekan tandingnya. Apakah kamu tertarik?
Dan begitu saja, di pagi hari kedua, di saat yang sama ketika Liao muncul di depan gerbang sekolah Nimbus Merah kedua dengan penuh semangat dan gagah berani, rekening banknya bertambah sebanyak 11.000 kredit. Kontrak yang sangat berharga ada di sakunya. Pembuluh darahnya mengalir deras dan menggelembung dengan kekuatan yang berada di ambang letusan. Seolah-olah dadanya dipenuhi dengan bahan peledak kristal. Setiap kali jantungnya berdetak, rasanya seperti ledakan yang menghancurkan bumi meledak. Masih ada 97 hari, 18 jam, 33 menit, dan 45 detik hingga ujian masuk universitas. Liao berdiri terpaku di bawah tanda hitung mundur ujian universitas. Angka-angka yang berkedip-kedip terpantul jauh di dalam iris matanya, menjadi dua api fanatik yang jahat. Dia mengayunkan tinjunya dengan agresif, berharap dia bisa bersiul dan terbang untuk menendang tanda hitung mundur dengan keras hingga berkeping-keping. Iblis kecil, kemana kamu pergi kemarin? Anda bahkan tidak menanggapi pesan ekran saya. Apa yang telah terjadi? Suara Meng Jiang terdengar dari belakang tubuhnya. Liao tidak menoleh ke belakang. Dia melemparkan kantong kertas berminyak yang ada di tangannya ke belakang tubuhnya. Tas itu mendarat dengan sempurna di pelukan Meng Jiang. Saya tiba-tiba demam kemarin, jadi saya tinggal di rumah untuk istirahat hari itu. Ini pancake telur dari Fire Cloud Palm Vendor. Meng Jiang menangis dengan wawa saat dia tersiram air panas oleh kantong panas. Dia membuka tas berminyak untuk melihat. Matanya berbinar ketika dia berkata, "Wow, kamu kaya. Anda benar-benar memberi saya 10 pancake utuh. Bagaimana saya bisa makan semua ini? Makan 5 buah dan buang sisanya." Liao tertawa terbahak-bahak sambil melingkarkan lengannya di leher sahabatnya. Keduanya mengobrol sambil bercanda saat mereka berjalan ke ruang kelas. "Hei, setan kecil, apakah Anda mendengar rumornya? Beberapa berita yang menggemparkan dan sangat mengejutkan muncul tadi malam tentang sekolah kita," kata Meng Jiang sambil mengedipkan matanya. "Berita macam apa?" Liao memakan pancake di setiap gigitan. Dalam sekejap, dia telah makan 3 pancake telur panas dan memandang Meng Jiang tampak tercengang. Meng Jiang menenangkan diri dan berkata, "Rumor mengatakan bahwa tadi malam di luar, di antara kami ikan-ikan kelas biasa, sebenarnya ada seorang idiot yang berkonflik dengan pakar nomor 1 di sekolah kami, Helian Lai. Kita tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi entah kenapa dia mengacaukan Helian Lai dan membuatnya menjadi sosok yang menyedihkan. Ketika Helian Lai sampai di rumah, dia dimarahi oleh para tetua keluarganya. Sangat buruk sampai dia harus tinggal di rumahnya selama seminggu penuh. Mereka melarang dia keluar dan menimbulkan masalah." Oh, langkah Liao melambat dan raut wajahnya berubah agak aneh. Meng Jiang tidak menyadari perubahan pada teman baiknya. Dengan senyum gembira, dia melanjutkan berbicara, "Saya mendengar konflik ini muncul karena si Jiaxue. Sayangnya, kita tidak tahu siapa di antara kita kelas umum yang merupakan orang yang heroik dan berani dengan karakter sebesar ini. Siapa yang membuat Helian Lai, tiran di sekolah ini, menelan kekalahan. Namun demikian, orang bodoh yang ceroboh ini akan sangat menderita di pertemuan berikutnya. Saya pikir hari ini seharusnya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton." Liao bertanya dengan aneh, "Bukankah kamu mengatakan bahwa Helian Lai dilarang meninggalkan rumahnya? Bahwa dia belum datang ke sekolah? Bagaimana bisa ada pertunjukan apapun untuk ditonton?" Meng Jiang menggelengkan kepalanya, "Iblis kecil, biasanya, kamu tidak peduli dengan politik internal sekolah kita. Itu sebabnya kamu tidak tahu tentang pengaruh Helian Lai di sekolah. Tidak sesederhana itu. Mari kita tidak membicarakan tentang bagaimana ayahnya, Helian Ba, adalah anggota Dewan nomor 1 di Crimson Nimbus, yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Mari kita bicara tentang Helian Lai sendiri. Dia adalah Presiden OSIS Crimson Nimbus Second dan juga penyelenggara beberapa klub. Dia memiliki banyak bawahan dengan kekuatan tirani. Tidak peduli apa yang dia ikuti, tidak ada orang yang bisa mengungguli dia." Dia berhenti sebentar. Meng Jia berkata dengan suara rendah secara diam-diam, "Apakah kamu masih ingat? Tahun lalu, ada seorang siswa di kelas Ascending yang entah bagaimana menyinggung Helian Lai. Dia tidak hanya dipukuli dengan menyedihkan, tetapi setelah dia dikirim ke rumah sakit, mereka, secara tidak sengaja, menggunakan obat yang salah padanya. Butuh waktu setengah bulan baginya untuk berbaring di tempat tidur sebelum dia bisa pulih dengan susah payah. Kemudian pihak sekolah justru menemukan alasan untuk mengeluarkannya. Cek 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 cek, hidup ini benar-benar lebih buruk daripada kematian." Murid Liao tiba-tiba berkontraksi. Helian Lai memiliki kekuatan yang berpengaruh sebesar ini. Meng Jiang menganggukkan kepalanya, dan dengan ekspresi penuh simpati, dia menghela nafas sambil berkata, "Kamu baru tahu sekarang. Jika dia tidak membalas, mengapa semua orang punya alasan untuk begitu takut padanya? Singkatnya, tidak masalah siapa yang memprovokasi dia tadi malam. Orang tersebut perlu mengambil inisiatif untuk berhenti sekolah sesegera mungkin. Setidaknya dengan begitu mereka akan terhindar dari rasa sakit fisik." "Hah, setan kecil, kapan kulitmu menjadi seburuk ini? Benarkah, ini buruk?" Liao mengunyah dengan acuh tak acuh dan bersendawa dengan suara keras. "Itu buruk. Siapa yang menyuruhmu makan 6 pancake dalam satu tarikan napas? Dasar bodoh. Kamu mungkin kenyang dari yang terakhir." Meng Jian tiba-tiba menamparkan punggungnya. "Aneh, apakah kamu memiliki semacam bantalan di punggungmu? Mengapa otot punggung terasa begitu keras? Itu seperti bongkahan batu." 10 menit kemudian di gimnasium nomor 9.
Ada total 9 gimnasium di Crimson Nimbus Second. Sasana ke-9 dibangun pada dekade tertua. Peralatannya paling usang, dan kondisinya kualitasnya paling buruk. Itu adalah tempat utama bagi siswa kelas umum untuk berlatih kultivasi. Gimnasium itu agak kosong. Segala macam peralatan pelatihan budidaya dipasang di dalam. Lebih dari 100 siswa kelas umum telah berganti pakaian latihan yang elastis dan terlibat dalam pelatihan yang sangat sulit. Suara teriakan perang, suara serangan mendarat, dan suara pelat besi serta barbel bertabrakan terdengar. Segala macam suara menyatu dan bergema di bawah langit-langit yang bobrok. Liao masuk ke ruang pemeriksaan, bersiap untuk menguji kecerdasan aktualisasi rohnya. Dia samar-samar merasa bahwa aktualisasi kuotiennya telah meningkat pesat, seolah-olah dia telah terlahir kembali menjadi orang yang berbeda. Bab 24, Lompatan Kemajuan. Dunia di depan matanya berputar dan melengkung ketika segudang mesin terbang misterius berkobar satu demi satu, mengubah dunia sepenuhnya menjadi tanah ilusi besar. Segera, Liao mendapati dirinya berada di tengah-tengah arena besar yang terbuat dari ubin batu hitam yang tertanam. Tes yang akan dia ikuti lebih sederhana, jadi tantangan yang akan datang tidak akan menjadi tontonan sebesar yang terjadi pada simulasi ujian terakhir. Arena batu hitam itu berdiameter sekitar 500 meter. Dinding hitam ditempatkan ke segala arah hingga mencapai awan. Seseorang dapat melihat lorong-lorong berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya ketika memandang jauh ke kejauhan. Raungan samar binatang iblis keluar dari dalam diri mereka. Sosok binatang iblis buas secara bertahap mulai terlihat. Liao menghangatkan setiap sendi tubuhnya dengan santai namun tidak santai, menyebabkan tubuhnya menghasilkan dering semburan, pop 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 pop. Pikirannya tiba-tiba beralih ke tindakan ketika dia mengingat kembali tadi malam dan gerakan sungguh-sungguh dari urutan latihan tubuh kelima federasi yang dilakukan oleh badut yang tersenyum. Sepertinya latihan ini tidak istimewa, tidak ada yang mendalam. Lupakan, mari kita uji dulu batas kecepatanku. Liao mengabaikan selusin binatang iblis yang mendekat. Dia berlutut dengan satu kaki, menggunakan kedua tangannya untuk menopang dirinya sendiri, dan mengangkat pantatnya ke atas, mengambil posisi sebagai pelari pemula. Wow! Beberapa binatang iblis bermata merah berteriak agar Liao datang. Wah, setiap serat otot di kedua kaki Liao meledak seperti ribuan bilah tajam yang terhunus. Dua lubang menganga seukuran kepalan tangan dicap di lantai ubin batu hitam. Dia berubah menjadi gambaran kebiadaban saat dia melewati 7 hingga 8 binatang iblis. Liao sama sekali tidak memperhatikan binatang iblis yang menarik perhatian itu. Dia hanya punya satu pikiran di kepalanya, dan itu adalah lari. Dia berlari sejauh 250 meter dari pusat ke tepi arena ubin hitam dalam sekejap. Dia berada 50 meter dari tembok, namun dia tetap mempertahankan kecepatan larinya. Tepat ketika dia terlihat seperti hendak menabrak dinding, tubuhnya terbang ke udara dan berputar dengan cara yang aneh. Sepasang kakinya menginjak dinding dengan keras. Bang! Jaringan retakan muncul di permukaan dinding. Liao seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya saat dia melesat ke sisi lain arena. Selusin binatang iblis bahkan belum memegang setengah helai rambut pun di kepalanya sampai saat ini. Dia melakukan perjalanan 500 meter lagi dengan kecepatan kilat. Liao membalikkan arah sekali lagi dan berdiri terpaku sekali lagi di tengah arena. Dia telah melakukan ini dalam waktu yang diperlukan untuk melihat ke langit. 1000 meter dalam 1 menit 32 detik. Tidak buruk, saya telah meningkat 41 detik dibandingkan diri saya sebelumnya. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menguji batas kekuatan lompatanku. Liao berjongkok sekali lagi. Dia lepas landas, mempercepat, dan berlari ke depan. Tepat sebelum dua binatang iblis hendak mencabik-cabiknya, dia melompat sangat tinggi, dan seperti pedang terbang yang dilepaskan, dia menusuk ke arah langit. Dengan cara inilah dia menguji kecepatan, daya tahan, kekuatan lompatan, kekuatan anti-gravitasi, dan kemampuan ledakan batasnya di bawah tekanan sekitar dari binatang iblis. 1 jam kemudian, Liao lelah, kekuatannya habis. Dia terengah-engah saat dia duduk di tengah-tengah mayat binatang iblis yang terpotong-potong. Wajahnya berlumuran darah liar musuh yang kalah. Matanya menembus kabut darah. Dia menatap ke arah langit, penuh dengan antisipasi. Awan hitam mengamuk di tengah langit, angin gelap mendatangkan malapetaka sementara kilat yang teredam menyambar gelombang, serangkaian perhitungan rumit sedang terjadi. Akhirnya, negeri ilusi besar menghasilkan kecerdasan aktualisasi rohnya saat ini. 58%. Ketika Liao melihat sosok yang berkilauan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengayunkan tinjunya dan berteriak kegirangan. 2 hari yang lalu, aktualisasi kuotiennya hanya 35%, termasuk dalam nilai bakat terburuk. Setelah pikirannya menjalani pelatihan api penyucian dalam mimpi terpanjang bersama Ouyezi, kecerdasan aktualisasinya sebenarnya meningkat lebih dari 20%. Dia hanya tinggal 1 langkah lagi untuk mencapai jenius budidaya kelas penting. Meskipun dia mengetahui dengan jelas bahwa kelahiran kembali dalam tubuh seperti ini mungkin hanya dapat terjadi 1 kali, masih ada waktu tepat 97 hari hingga ujian. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat meningkatkan hasil bagi aktualisasinya sebesar 10% lagi dalam jangka waktu ini. Jalan di depannya masih sangat panjang, namun jika dia bisa terus maju dan menembus rintangan apapun betapapun sulitnya, dia pasti akan lulus ujian dan bergabung dengan 9 universitas elit untuk melangkah ke jalur kultivasi, untuk menjadi seorang master. Pemurni.
Hanya ketika Liao meninggalkan negeri ilusi dan melangkah keluar dari ruang pemeriksaan, barulah hatinya akhirnya bergejolak karena emosi. Butuh waktu lama sebelum dia tenang. Ia merasakan gatal di setiap sendi tubuhnya. Dia merasakan setiap serat ototnya melolong. Setiap kali dia bernapas, dia mengeluarkan uap. Kekuatannya menyebar ke seluruh tubuhnya tanpa ada tempat untuk menyebar. Hal itu menyebabkan dia menjadi sangat gelisah dan membuatnya sangat impulsif. Dia mengamati sekelilingnya. Semua orang berlatih dengan rajin. Kakak terbaiknya, Meng Jiang, tidak bisa ditemukan. Liao tidak dapat berbagi kegembiraannya. Dia menelan seteguk ludah. Api kegelisahan masih ada di tenggorokannya. Liao menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke ujung gym. Mesin penguji kekuatan yang tua dan bobrok dipasang di sana. Saat ini, para siswa sudah lama terbiasa menggunakan tanah ilusi besar untuk menguji kekuatan mereka. Mereka tidak tertarik terhadap artefak tua ini dengan mekanisme sederhana dan struktur susunan mesin terbang. Sudah lama sekali sejak terakhir kali seseorang menggunakan artefak penguji kekuatan lama ini. Mesin penguji kekuatan seluruhnya tertutup debu. Itu seperti makhluk raksasa yang telah mati entah sudah berapa tahun. Hanya kerangka gelap yang tersisa. Liao sebenarnya sangat menyukai artefak tua semacam ini yang merupakan kebalikan dari tanah ilusi besar yang virtual dan tak berbentuk. Dia merasa artefak yang terdiri dari kumpulan bagian, susunan mesin terbang, dan saluran yang tak terhitung jumlahnya ini memiliki komposisi yang rumit. Itu adalah artefak tua yang sangat rumit. Itu memiliki pesona yang mengharukan dan mendebarkan. Si dia saat ini, sangat dibutuhkan untuk melepaskan perasaan gembira di dalam hatinya. Meskipun benar dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di tanah ilusi besar, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan dunia fisik nyata. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan perasaan tinju yang mengenai daging? Bang! Liao meledak dengan tinju yang sangat sederhana. Itu mendarat dengan sempurna di sasaran tengah mesin penguji kekuatan. Tiba-tiba, debu membubung ke udara, memenuhi langit sejauh mata memandang. Artefak tua itu seperti binatang buas besar yang terbangun dari tidurnya. Mesin terbang misterius berkobar satu demi satu. Suara manis dari benturan logam bergema dari dalam artefak. Suara roda gigi berputar dan suara energi esensi yang mengalir melalui saluran kristal bergemuruh. Akhirnya, serangkaian angka muncul pada penghitung saluran kristal di permukaan mesin penguji kekuatan. 355 pound. Satu pukulan tinjuku hanya menghasilkan kekuatan 355 pound. Sepertinya seranganku tidak terlalu kuat. Saya merasa seperti saya melewatkan sesuatu. Pada akhirnya, apa itu? Liao menyipitkan matanya, membiarkan debu melingkari tubuhnya. Dia menatap tinjunya dengan bingung, berpikir keras dari segala sudut. Dia tertawa ringan beberapa saat kemudian dan mengeluarkan dua rebut dari sakunya. Ini adalah artefak, Tone Bell, yang dibuat oleh Sounds of Wonder Guild. Dengan terpasang di telinga seseorang dan dengan pemikiran telepati, rangkaian mikroglif di dalam rebut ini mulai beroperasi untuk menghasilkan suara musik yang indah di telinga seseorang. Lihat dan lihat, awan gelap yang bergulung tidak mampu menghalangi galaksi yang terus mengalir. Kegelapan tak berujung akan menghilang di bawah pancaran bintang-bintang surgawi yang menyulut api seluruh kehidupan. Rekaman suara nyanyian yang menggema yang menyebabkan seseorang percaya pada diri mereka sendiri atas dewa dan Buddha palsu meledak di antara sepasang telinga Liao. Itu benar, ini dia, awan gelap yang bergulung tidak mampu menghalangi galaksi yang terus mengalir. Mati, pinggul Liao tenggelam saat dia melolong dalam-dalam. Debu yang menempel di tubuhnya beberapa saat yang lalu tersebar dalam sekejap, membentuk bola abu-abu muda dengan radius setengah meter di sekeliling tubuhnya. Dan sesaat kemudian, bola ini terkoyak oleh angin tinjunya. Bang, bang bang bang, bang 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 bang. Tepat ketika mesin penguji kekuatan menunjukkan hasilnya, siluet tinggi dari orang yang berani dan kuat berjalan dengan santai ke gimnasium. Babak 25, binatang besi, badai tiba. Babak 25, binatang besi, badai tiba. Penerjemah, Strifon H. Editor, Geoffrey Lanchen. Beberapa lusin siswa kelas umum sedang melakukan latihan kekuatan di dekat pintu masuk gimnasium. Tepat pada saat ini, mereka tampaknya menyadari sesuatu yang menyebabkan mereka menjatuhkan barbel pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka saling menatap ketakutan dan tanpa sengaja menelan seteguk air liur pada saat bersamaan. Aura yang menakutkan, siapa itu? Cahaya matahari menyinari melalui pintu masuk yang besar. Raksasa luar biasa perkasa menghalangi separuh cahaya untuk masuk, membentuk bayangan besar yang menyelimuti beberapa siswa kelas biasa dan menyebabkan para siswa gemetar ketakutan. Ini Wei Tai. Beberapa siswa bergumam tanpa sadar sebelum terbangun dari pikiran mereka. Mereka segera menutup mulutnya. Suara gemeretak gigi, GG, terdengar dari celah di antara jari-jari mereka. Orang ini memiliki tinggi melebihi 210 cm dan seluruh tubuhnya dipenuhi otot-otot yang pecah. Dia seperti monster raksasa yang mengenakan lapisan pelindung logam dan dikenal sebagai Iron Beast, Wei Tai. Wei Tai adalah yang terkuat di kelas ascending dan juga seorang tiran terkemuka yang kejam dan ganas. Rumor mengatakan bahwa dia overdosis obat penguat dalam jangka waktu yang lama, menyebabkan fungsi organik tubuhnya menjadi tidak teratur. Otot-ototnya tumbuh secara berlebihan, namun pertumbuhan kecerdasan aktualisasi rohnya terkena dampak buruk. Jadi, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk kelas penting.
Meski begitu, tidak ada seorang pun yang berani meragukan kekuatan bertarungnya. Yang paling menonjol adalah kekuatannya. Itu bahkan lebih kuat dari beberapa siswa elit kelas penting. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kekuatannya yang aneh dan itu adalah temperamennya yang kejam. Dia suka menindas yang lemah pada tingkat mendasar. Setelah dia memasuki tahun ketiga dan karena dia belum diterima di kelas penting, temperamennya menjadi semakin buruk. Dia haus darah seolah dia gila. Amukan gilanya yang gila menyebabkan dia memukul bahkan para guru. Sebenarnya, semua siswa kelas penting adalah anak-anak sombong pilihan surga. Mereka tidak sering bersinggungan dengan siswa-siswi kelas biasa. Bahkan jika sesuatu meningkat ke kelas penting, siswa kelas penting tidak segan untuk menindas kelas biasa. Jadi di mata kelas biasa, kedatangan binatang besi Wei Tai ini bahkan lebih menakutkan daripada pintu masuk Helian Lai. Aku pernah mendengar bahwa binatang besi Wei Tai ini membawa sebuah buku kecil untuk mencatat berapa banyak tulang yang patah setiap bulannya. Rumornya dia mematahkan 22 tulang bulan lalu dan dia ingin memecahkan rekor itu bulan ini juga. Beberapa siswa kelas umum saling memandang, mengirimkan pesan peringatan secara diam-diam untuk memahami satu sama lain. Mereka berpisah kedua sisi gym tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ada satu orang yang terlambat bereaksi. Dia masih melakukan bench press dan baru saja bangun. Seluruh tengkoraknya dijepit oleh tangan raksasa Wei Tai. Wei Tai langsung mengangkat siswa itu dan berkata, "Halo, pembuat onar kecil. Ada seseorang di kelasmu bernama Liao. Di mana dia?" Siswa yang menyedihkan itu memiliki tinggi 189 cm dan dianggap sebagai salah satu siswa yang lebih tinggi dan perkasa di kelas umum. Tapi di bawah telapak tangan Wei Tai, dia seperti mainan kecil. Dia mengayun-ayunkan kakinya dengan panik karena wajahnya tercekik hingga memerah. Dengan pekikan yang membekukan darah, dia berteriak, "Kakak Tai. Aku tidak tahu. Aku belum melihatnya." Dengan menyipitkan mata Wei Tai, dia dengan mudah melemparkan siswa yang beratnya lebih dari 150 pon itu seolah-olah dia adalah sampah. Siswa tersebut terlempar sejauh 20 meter dan menabrak beberapa siswi. Para siswi segera mulai berteriak. Namun, begitu para siswi melihat Wei Tai berdiri tidak jauh dari situ, jeritan mereka tiba-tiba berhenti. Rasanya seperti tenggorokan ayam disayat dengan pisau. Keheningan yang menakutkan menyelimuti seluruh gimnasium. Setiap siswa menggigil kedinginan. Mereka tidak berani menghirup atmosfer sekalipun. Bahkan gurunya pun pergi entah kemana. Semua orang saling memandang dengan cemas. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama berputar-putar di benak mereka. Monster ini datang ke sini untuk menyusahkan siapa? Beberapa Liao. Kali ini Liao akan mengalami kemalangan. Kakak Dasi. Meng Jiang mendengar bisikan di antara kerumunan siswa. Dia mendengar bahwa binatang besi ini sebenarnya sedang mencari saudaranya seumur hidup. Wajahnya menjadi pucat pasi. Dia ragu-ragu sejenak, tapi dia tetap bergegas keluar dari kerumunan. Dia menghalangi Wei Tai dengan wajah penuh senyuman dan berkata, "Kakak Tai, kamu mencari Liao." Dia baru saja merasakan sakit perut. Dia pergi ke kamar mandi. Oh, Wei Tai menghentikan langkahnya. Dia melirik Meng Jiang dan tertawa. Tiba-tiba, dia melancarkan tendangan terbang tepat ke perut Meng Jiang. Mata Meng Jiang melotot terbuka lebar. Dia berlutut di tanah dan muntah seteguk besar. "Omong kosong. Apa aku pernah bertanya padamu?" kata Wei Tai dengan dingin. Dia menyapu sekelilingnya dan memancing ke kerumunan orang dengan berkata, "Kamu keluar." Kerumunan tiba-tiba bubar hanya menyisakan seorang siswi pendek dan kecil. Penampilannya yang berbunga-bunga kehilangan semua warna di bawah aura mengintimidasi yang luar biasa. Karena tidak punya pilihan, dia berjalan gemetar ketakutan berada di depan Wei Tai. Dia tertawa dengan tawa yang lebih mengerikan daripada menangis. "Dasi, kakak Dasi. Jadilah baik, beritahu kakak Tai ini, bisakah kamu memberitahuku di mana Liao berada?" Wei Tai tersenyum, memperlihatkan taring tebal yang kuat. Aku tidak tahu." Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan panik. "Kamu tidak tahu. Jika kamu tidak tahu, segera tanyakan pada seseorang." Wei Tai melotot dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kaki gadis itu menjadi menonjol dan dia hampir terjatuh ke lantai karena lumpuh. Dia bergerak dengan panik kembali ke antara teman-temannya. Dia bertanya sambil terisak-isak, "Kalian semua, siapa di antara kalian yang pernah melihat Liao?" Gimnasium itu sebenarnya tidak terlalu besar. Sudut latihan Liao tidak terlalu tersembunyi. Segera, dia ditemukan. Wei Tai mendengus dingin. Dia memutar lehernya yang setebal pinggang seorang gadis muda dan menuju ke sudut dengan langkah besar. Semua orang takut dekat dengan Liao dan Wei Tai. Semakin banyak orang yang tidak berani memperingatkan Liao. Beberapa gadis yang kurang berani bahkan menutup mata karena takut melihat adegan berdarah yang akan terjadi. Beberapa orang dengan panik mencoba melarikan diri dengan melarikan diri dari gimnasium. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan memanggil guru atau pergi begitu saja. Adapun Liao, dia masih tenggelam dalam hujan angin kencang. Dia berada di tengah-tengah musiknya yang eksplosif yang dapat menembus awan dan membelah batu, menikmati kesenangan menggunakan kekuatan membombardirnya dengan musik tersebut. Dia sama sekali tidak menyadari kejadian yang terjadi di belakangnya. Akhirnya, Wei Tai tiba di belakang Liao. Aura berapi-api menyelimuti dirinya. Bagaikan seekor singa yang perutnya keroncongan karena lapar, berdiri di belakang seekor kelinci putih kecil.
Kamu adalah Liao. Seseorang memberikan 50.000 kredit kepada saya untuk mematahkan 10 tulang Anda. Akan lebih baik bagi Anda untuk memilih. Pada akhirnya, 10 tulang manakah yang harus saya patahkan? Tepat ketika Wei Tai mengucapkan kata-kata ini, bagian terakhir dari Taklukkan Kosmos oleh Lu Yingxi kebetulan terdengar di telinga Liao. Setiap kali aku merasa putus asa dalam jiwaku, akan selalu ada lagu yang bisa aku nyanyikan dengan lantang. Tidak peduli betapa kejamnya takdirmu juga, kamu akan menjadi lebih kuat. Lirik balap darah itu seperti sambaran petir yang membelah sumsum Liao. Rasanya seperti belenggu berkarat di kedalaman pikirannya telah terbelah sepenuhnya. Kekuatan absolut dan aneh memasuki sepasang kakinya dari tanah, bergetar dan membengkak di dalam kerangkanya saat melewati seluruh tubuhnya. Itu mengalir ke sepasang lengannya seperti banjir gunung yang terjadi. Teknik 108 Chaos Gale Hammer diubah menjadi teknik tinju. Dia menembak ke kiri dan ke kanan dalam rangkaian serangan meriam. Dia melepaskan seluruh daya tembaknya. Bang 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 bang. 714 pon. 822 pon. 794 pon. Dia memukul dengan lebih dari 30 kepalan tangan yang menghasilkan percikan api seperti batu api. Setiap pukulan ditahan dengan berat lebih dari 700 pon. Tinju terberat bahkan mencapai 915 pon. Mesin penguji kekuatan dipukul hingga memantul berulang kali. Paku keling tebal yang menahan mesin ke tanah mengerang dengan suara, sisi. Mereka memutar dan berubah bentuk. Ketika dia selesai, sepasang kepalan tangan Liao mengeluarkan asap putih melingkar yang mengepul, seperti menuangkan sesendok air dingin ke setrika panas membara. Dan target utama dari mesin penguji kekuatan itu sudah runtuh dalam-dalam. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, ia tidak akan pernah kembali ke elastisitas semula. Liao melepas rebutnya dan berbalik. Dia memandang Wei Tai dengan agak curiga. Apa yang baru saja kamu katakan? Wei Tai benar-benar tercengang. Bab 26, seseorang yang lebih ganas tiba. Wei Tai melihat penghitung tabung kristal terus menandai serangkaian angka, menyebabkan dia menelan seteguk ludah dengan susah payah. Keringat dingin terbentuk di dahi, punggung, dan sela-sela pinggangnya. Tubuhnya seperti baru saja diambil dari genangan air. Wei Tai, juga dikenal sebagai binatang besi, bahkan tidak berani melakukan satu gerakan pun untuk menyeka keringatnya. Pikirannya dipenuhi dengan adegan 30 tinju eksplosif yang membombardir tubuhnya. Dia pasti akan dipukuli sampai mati. Kamu pasti kakak Tai di tahun ketiga. Ada urusan apa kamu denganku? Li berkata ketika dia menyadari bahwa ini adalah Iron Beast yang sangat ganas di sekolah. Bibir Wei Tai bergetar, tidak tahu bagaimana harus merespons. Liao juga sangat terkejut dan mengedipkan matanya beberapa kali. Dia sudah lama mendengar bahwa Wei Tai terkenal sebagai orang yang kejam. Namun, semua orang memikirkan urusan mereka sendiri di masa lalu. Wei Tai dan Liao belum pernah bertemu sebelumnya. Hari ini adalah hari pertama mereka bertukar kata. Kenapa sepertinya orang ini sedikit terbelakang? Li, rekan siswa Liao, aku datang mencarimu karena ada sesuatu yang memerlukan bantuanmu, jawab Wei Tai tergagap. Apa itu? Liao tertawa sebagai balasannya. Ini, seperti ini. Ketika saya memukul dengan kekuatan, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak tahu apakah teman sekelas Liao punya waktu untuk memberi saya beberapa petunjuk. Seperti yang dikatakan oleh guru seni bela diri, saya seharusnya bisa memukul dengan kekuatan 50% lebih banyak dengan kekuatan saya, tetapi kekuatan pukulan saya selalu gagal mencapai tuas kekuatan itu. Kata Wei Tai dengan sangat tulus. Li Yao tercengang. Butuh waktu cukup lama sebelum dia menjawab dengan berkata, tentu, sebagai sesama siswa, kita harus belajar satu sama lain. Masalahnya adalah, aku sudah dipesan untuk hari ini. Bagaimana kalau kita bertukar petunjuk lain kali ketika aku punya waktu? Tentu. Jadi ternyata kakak Yao punya urusan yang harus diselesaikan. Kalau begitu mari kita bertukar petunjuk lain kali. Aku akan pergi sekarang. Kakak Yao silakan mengurus barang-barangmu. Teruskan. Wei Tai pergi. Atau bisa dikatakan, dia berlari. Pemandangan ini akan sulit dipercaya jika tidak dilihat secara langsung dengan mata kepala sendiri. Akan sangat sulit dipercaya bahwa raksasa-raksasa dengan tinggi 210 cm dan berat lebih dari 300 pon akan mampu menggunakan teknik gerak kaki ular roh hingga tingkat pergerakan seperti awan mengambang dan air mengalir. Dia pergi tanpa jejak, berhati-hati untuk menghindari bencana. Ratusan siswa di gimnasium merasa tercengang, kaget. Mereka semua menyaksikan dengan mata yang menatap Liao dengan kaku, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam ilusi. Mereka menatapnya seolah-olah dia adalah raja binatang iblis yang memakai kulit manusia. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Iron Beast berlari dengan panik setelah mengucapkan beberapa kalimat? Apa yang mereka katakan pada akhirnya? Guntur yang keras bisa disertai rintik hujan kecil. Ini mungkin gaya Iron Beast. Tadinya kukira dia akan mematahkan semua tulang rusuk Liao. Teknik budidaya macam apa yang digunakan Liao? Mungkinkah dia menyembunyikan hipnosis gelap berkualitas tinggi di tubuhnya? Menghipnotis binatang besi. Para siswa berdiskusi dengan sungguh-sungguh dalam diri mereka sendiri. Mereka sangat heran. Bro seumur hidup Meng Jiang memijat perutnya. Dia berhasil menyenggol sisi Liao dengan susah payah. Karena tidak dapat menahan rasa sakitnya, dia berkata dengan mendesak, iblis kecil, apakah ada yang salah? Pada akhirnya, apa yang diinginkan Iron Beast?
Li Yao menggosok tengkoraknya. Sambil menggelengkan kepalanya dia berkata, saya tidak kenal, kawan. Itu benar-benar misteri. Dia bilang dia ingin meluangkan waktu untuk belajar teknik meninju bersama. Berikan beberapa petunjuk satu sama lain. Meng Jian melompat keheranan saat dia berteriak dengan bingung, apa? The Iron Beast ingin belajar teknik meninju bersamamu. Tahukah kamu kalau orang terakhir yang mempelajari teknik meninju, dengan binatang besi itu kaki kanannya patah menjadi 3 bagian saat dia masih sadar. Tapi kenapa dia pergi dan pergi? Saya bilang masih ada urusan yang harus saya selesaikan hari ini, saya tidak punya waktu, dan kita bisa melakukannya lain kali. Dia berkata, oh, dan kemudian pergi. Hah, apakah kamu baru saja muntah? Li Yao mengitari saudaranya seumur hidup. Ketika dia menemukan bekas sepatu pada saudaranya seumur hidup, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi dan iris matanya memancarkan cahaya dingin. Dia mengerti sekarang. Saya tahu secara kasar mengapa Wei Tai mencari saya. Brengsek, aku seharusnya membuatnya tetap di sini saat itu, Jiang kecil. Akan lebih baik bagimu untuk menjaga jarak dariku selama beberapa hari ke depan, kata Li Yao dengan sangat serius. Meng Jian menatapnya dan bertanya, mengapa? Li Yao mengerutkan hidungnya dan berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa beberapa siswa malang di kelas umum kita telah memprovokasi Helian Lai? Bahwa dia akan menderita kesengsaraan yang tiada bandingannya karena balas dendam. Siswa malang yang malang itu, sepertinya adalah aku. Apa? Meng Jian melompat kaget, melontarkan diri sejauh 3 meter tanpa sadar seolah-olah Li Yao adalah iblis penyakit sampar. Ketika dia sadar, dia merasa sedikit malu. Dengan wajah pahit, dia berkata, iblis kecil, kita semua adalah saudara yang baik. Tak perlu dikatakan, kode kehormatan saya tidak kurang. Coba lihat, unit perawatan intensif rumah sakit mana yang ingin Anda rawat. Saya akan membantu Anda memesan tempat tidur sekarang juga. Wei Tai berlari cepat sepanjang waktu. Dia bergegas keluar dari gimnasium ke-9 dan baru saja berbelok di tikungan ketika dia melihat seseorang berdiri di dekat bunga dan semak-semak. Seorang anak muda kurus tinggi dengan ekspresi jahat di wajahnya. Pinggul anak muda itu cukup tinggi di tubuhnya. Sepasang kakinya setidaknya memiliki panjang 102 cm. Celana seragam sekolah dililitkan erat pada kaki berototnya, awalnya celana tersebut didesain longgar, namun bagi dirinya, celana tersebut terlihat seperti celana ketat di kulit. Benar-benar, secepat ini, apakah Anda yakin Anda mematahkan 10 tulangnya? Anda telah mencatat seluruh cobaan itu, bukan? Saya akan mengirimkannya melalui tautan ekran agar senior Helian dapat menontonnya. Wei Tai tidak berani bersikap suka memerintah di depan anak muda yang jahat ini, dan mengambil sikap yang berperilaku baik. Itu karena anak muda bernama Zhao Liang ini adalah murid kelas penting. Meskipun dia adalah siswa dengan peringkat terendah, peringkat ke-41, dari kelas penting, dia memiliki kecerdasan aktualisasi roh elit sebesar 60%. Zhao Liang bukanlah seseorang yang bisa dikonfrontasi oleh Wei Tai. Kakak Liang, saat saya berjalan di gym tadi, saya merasakan sakit di perut saya. Mungkin radang usus buntu saya kambuh lagi. Saya harus pergi ke dokter secepatnya. Bola mata Wei Tai berbalik dan dia mengatupkan giginya. Wajahnya mengerut menjadi bola. Tubuhnya yang besar bahkan mulai menggigil dan keningnya mulai berkeringat lagi. Radang usus buntu. Apakah kamu melakukan kesalahan? Tanda tanya petik 2. Zhao Liang tidak mampu menahan amarahnya. Dia sangat ingin menamparkan wajah Wei Tai. Dia berkata dengan suara pelan, awalnya, saya pikir Anda memiliki sedikit potensi. Saya bahkan menyampaikan beberapa kata baik untuk Anda bersama senior Helian Lai untuk membantu Anda naik tangga senior Helian Lai dan menerima beberapa manfaat baik di kemudian hari. Aku tidak pernah berpikir kamu sebenarnya adalah tumpukan sampah. Bagaimana mungkin Anda tidak menahan akhir Anda di momen penting ini? Benar, persis seperti yang dikatakan kakak Liang. Radang usus buntu saya kambuh pada saat yang paling buruk. Ya ampun, itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Bagaimana jika itu terinfeksi? Wei Tai menutup mulutnya. Rasa sakitnya cukup untuk mengeluarkan sedikit air mata dari matanya. Dia memicingkan matanya, menatap ke arah Zhao Liang. Dia menguji keadaannya dengan bertanya, kakak Liang, bagaimana kalau saya pergi dulu ke rumah sakit untuk memeriksakannya dan beristirahat sebentar? Jika hambatannya tidak terlalu parah, saya dapat kembali untuk memberikan pelajaran kepada anak ini. Persetan, senior Helian ingin melihat anak itu dikalahkan secepat mungkin. Siapa yang sabar menunggu tumpukan kotoran seperti Anda diperiksa dokter? Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain melakukan pekerjaan itu sendiri. Menyebalkan sekali. Zhao Liang kejam. Sebuah kaki ditendang seperti sambaran petir yang menyambar tubuh Wei Tai, menciptakan ledakan, bang. Wei Tai meringis kesakitan, tapi alisnya menunjukkan bahwa dia bahagia melebihi kegembiraan. Dia berkata berulang kali, pakar saudara Liang, sudah pasti kamu akan memukuli anak ini dengan sangat buruk sehingga bahkan orang tuanya tidak akan bisa mengenalinya. Oke, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Saya akan pergi menemui dokter. Saya akan kembali lagi untuk meminta maaf kepada kakak Liang. Lehernya menyusut dan dia berlari kecil. Segera Wei Tai kabur tanpa jejak. Anak ini, kenapa dia bertingkah aneh hari ini? Seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu seperti pencuri. Zhao Liang tidak mengerti jadi dia mengusap kepalanya. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Tapi kemudian dia teringat akan penampilan Helian Lai saat dia sedang dalam kemarahan yang memuncak. Dia segera menggigil kedinginan dan menuju ke gimnasium nomor 9. Siapa di antara kalian yang Liao? Keluarlah dari sini. Bab 27, sebenarnya, dia yang paling ganas. Suaranya tajam dan menusuk, seperti jeritan burung pemangsa. Itu merobek suasana yang baru saja membeku di dalam gimnasium. Para siswa baru saja pulih dengan susah payah dari keadaan tertegun mereka ketika mereka menjadi sangat ketakutan sekali lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang lebih ganas dan jahat daripada Iron Beast akan datang begitu Iron Beast baru saja pergi. Zhao Liang adalah murid kelas penting. Dengan aktualisasi kuotien melebihi 60%, dia adalah seorang jenius budidaya. Dia berada di dunia eksistensi yang benar-benar berbeda ketika membandingkan langit kelas penting dengan bumi kelas biasa. Liao ini, orang mana yang dia sakiti? Untuk menyebabkan Wei Tai dan Zhao Liang datang mencarinya. Kami tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk mengusir Wei Tai tadi. Apa yang akan terjadi kali ini ketika dia menghadapi Zhao Liang? Kalian bahkan tidak tahu. Sobat, tadi malam Liao menyinggung Helian Lai. Apa? Dia bajingan malang yang menyinggung Helian Lai. Lalu dia selesai. Bisikan naik dan turun seperti gelombang di sekelompok orang. Semua orang memandang Liao dengan ekspresi penuh belas kasihan, seolah-olah dia adalah pasien yang sakit dengan seluruh tubuhnya dibalut plester. Sementara banyak siswa yang mengeluarkan suara ratapan, Liao berjalan sangat lambat. Dia berjalan dengan sangat ragu. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan peralatan pelatihan untuk menghidupi dirinya sendiri. Sepertinya dia agak takut untuk maju. Jadi kamu adalah Liao itu. Kamu tidak istimewa. Zhao Liang mengamati Liao dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk waktu yang lama. Senyuman kejam muncul di wajah jahatnya. Dia berkata dengan lembut, saya memiliki masalah teknik bertarung yang saya tidak begitu mengerti. Saya ingin bertukar petunjuk dengan sesama siswa Liao. Datanglah. Jadi mereka benar-benar akan berduel. Semua orang memiringkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Di era budidaya 40.000, binatang iblis merajalela. Api perang terus berkobar. Kemanusiaan telah mengadopsi budaya keberanian. Mereka memegang teguh filosofi, survival of the fittest, yang terkuat yang bertahan hidup di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat dengan sangat hormat. Sekolah swasta, seperti Crimson Nimbus Second, mengikuti filosofi ini dengan cermat dan memiliki tujuan untuk menghasilkan para jenius dalam budidaya. Mereka tidak melarang siswa untuk saling berduel. Selain itu, sekolah-sekolah tersebut memiliki fasilitas perawatan medis yang sempurna yang berisi obat ajaib yang dapat membawa orang kembali dari berbagai situasi mendekati kematian, dan para siswanya bahkan diawasi oleh beberapa peneliti medis terhebat. Selama seseorang tidak mati di tempat, mereka akan segera dikembalikan ke keadaan semula. Jadi, ketika anak-anak muda berdarah panas yang penuh semangat sedang bertengkar satu sama lain, mereka seringkali bertukar kata, bertukar petunjuk, sebagai pembukaan untuk melakukan duel. Namun, biasanya duel dilakukan antara dua siswa dengan kekuatan serupa. Duel yang dilakukan antara Zhao Liang, seorang elit dari kelas penting, dan Liao, seorang bajingan dari kelas biasa, akan kehilangan reputasi besar bagi Zhao Liang. Zhao Liang tidak akan melakukan hal seperti ini yang akan menurunkan reputasinya jika bukan karena amukan Helian Lai. Helian Lai benar-benar ingin melihat Liao dikalahkan habis-habisan pada akhir hari ini, dan Wei Yi tiba-tiba mundur pada saat yang penting. Oleh karena itu, Liao mengambil sikap yang lemah lembut. Dia berkata dengan pelan, kamu adalah ahli hebat di kelas penting. Aku bukan tandinganmu. Aku kalah. Kata-kata ini dirasakan oleh semua siswa kelas umum dan Zhao Liang sebagai hal yang diharapkan dan tindakan yang wajar. Kata-kata ini sama sekali tidak mengejutkan. Seorang siswa kelas biasa yang diprovokasi oleh siswa elit kelas penting hanya bisa menyerah dan memohon pengampunan. Bagaimana mungkin ada pilihan kedua? Zhao Liang menguap dan berkata dengan agak tidak sabar, jadi ternyata kamu orang yang bijaksana. Aku juga enggan mengurus jenis sampahmu. Bersikaplah baik, berlututlah dan biarkan aku mematahkan 10 tulangmu. Maka masalah ini akan... Kata terakhir, kehendak, baru setengah terucap ketika Zhao Liang merasakan tulang ekornya menjadi dingin. Rasa dingin menjalar ke kulit kepalanya. Satu-satunya hal yang dia rasakan hanyalah angin kencang yang menyerang indranya. Dia mengulurkan tangannya tanpa sadar untuk memblokirnya dan hanya mendengar bunyi, bang. Kabut putih meledak di depannya. Pelet seperti debu yang tak terhitung jumlahnya menusuk matanya. Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah menjadi seputih salju. Rasa sakitnya tidak ada bandingannya. Dia tidak bisa melihat apapun. Ahaha, setiap siswa kelas umum berteriak kaget. Mereka tidak berani mempercayai pemandangan yang baru saja mereka saksikan. Saat itulah Liao menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, tangan kanannya tiba-tiba terbangun dan di dalam telapak tangannya terdapat kapur olahraga yang biasa digunakan untuk meningkatkan gesekan untuk latihan kekuatan yang dia ambil pada waktu yang tidak diketahui. Kapur itu sekarang berada tepat di mata Zhao Liang. Zhao Liang kehilangan penglihatannya sesaat. Liao menggunakan kesempatan itu untuk mengangkat dumbbell seberat 30 pon dengan kakinya. Dia menghantamkan halter ke tengkorak Zhao Liang. Ledakan. Zhao Liang layak menjadi siswa elit dengan kecerdasan aktualisasi 60%. Ketika kapur olahraga masuk ke matanya, ketika dia kehilangan penglihatannya untuk sementara waktu, dia masih mampu mempertahankan kewaspadaan yang tinggi.
Dia menanggapi serangan Liao hanya dengan menggunakan suara angin, menyilangkan kedua tangannya untuk memblokir serangan halter dengan kuat. Namun dia tidak menyangka bahwa Liao akan mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Bahkan lebih dari itu, dia tidak menyangka bahwa Liao akan begitu tidak tahu malu dan tercela hingga menggunakan halter untuk menyerang. Di bawah pemboman energi yang sangat kuat, kedua lengannya hancur total dan patah. Kekuatannya cukup kuat bahkan untuk membuat seluruh tubuhnya terbang puluhan meter jauhnya. Banyak siswa kelas umum menjadi takjub sekali lagi. Hanya sebagian kecil siswa, mereka yang mahir dalam keterampilan bela diri, dapat melihat betapa Zhao Liang ingin menggunakan metode gaya yang tinggi untuk menghilangkan pelanggaran Liao dan melahirkan adegan yang berlebihan. Namun, tidak peduli apa niat Zhao Liang. Pada akhirnya, Liao mengirim Zhao Liang terbang. Satu-satunya gerakan ini sudah cukup untuk membuat seluruh Crimson Nimbus Second menjadi gempar. PERCIPTAAN. Dari jarak belasan meter, Zhao Liang meludahkan seteguk darah. Kemarahan panas membara melilit tubuhnya. Dia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini seperti sebuah kapal besar yang terbalik karena kekuatan uap kecil. Segalanya seharusnya berjalan lancar hari ini, tapi malah semuanya menjadi salah. Pada titik ini, bahkan jika dia menghajar anak ini hingga jatuh, dia akan tetap menjadi bahan tertawaan kelas penting. Terlalu tercela, terlalu tak tahu malu. Anda benar-benar menggunakan bedak olahraga dan dumbbell. Tapi aku takut sampah sepertimu tidak akan tahu bahwa senjata terhebatku sebenarnya bukanlah lenganku, melainkan kakiku. Zhao Liang tertawa terbahak-bahak. Dia merentangkan jarinya ke dalam garpu rumput dan menusuk matanya sendiri dengan keras. Tetesan air mata segera mengalir dari matanya, menyebabkan kapur olahraga luntur dari matanya. Sekali lagi, gambar buram terlihat di depan matanya. Matanya terpaku pada arah Liao. Aku akan membunuh kamu. Sambil menjerit, sepasang kaki Zhao Liang berubah menjadi sepasang ular aneh. Dia melahap jarak belasan meter hanya dengan satu lompatan. Kaki kirinya terinjak keras, menghasilkan serpihan dan pecahan kayu, dan kekuatan lutut kanannya seperti harimau ganas yang lepas landas seperti kilat. Teknik 13 kekuatan binatang perang dengan kekuatan terbesar dilepaskan, menginjak serangan harimau. Tidak lebih dari setengah detik untuk melakukan lompatan dan serangan lutut. Liao sama sekali tidak mampu bereaksi sedikit pun dan bahkan tidak mampu mengambil sikap bertahan. Lutut Zhao Liang langsung mengenai tulang dada Liao. Ah! Cukup banyak siswi yang berteriak ketakutan dan tanpa sadar menutup mata. Mereka tidak tega melihat tragedi yang akan terjadi. Ketika Zhao Liang menangis untuk mencuci cauk Jim belasan detik yang lalu, Liao dengan santai mengambil piring seberat 35 pon dan memasukkannya ke dalam pakaiannya untuk melindungi dadanya. Semua orang telah menyaksikan pemandangan ini dengan sangat jelas. Asteris dentang. Suara seperti dering lonceng biara terdengar dari tulang dada Liao. Rasa sakit yang menusuk akibat kesemutan bisa dirasakan di sekitar tempurung lutut Zhao Liang. Meskipun tempurung lutut Zhao Liang sangat keras, kekerasannya tidak bisa dibandingkan dengan logam. Serangan lutut telah dilakukan menggunakan seluruh kekuatannya, mengakibatkan lutut kanannya hancur total. Dihantam hingga patah. Seorang prajurit militer yang kuat dan berpengalaman mungkin bisa bertahan dari patah tulang lutut ini, menahan rasa sakit, dan masih bisa mempertahankan kekuatan tempur mereka. Tapi tidak peduli betapa kejam dan galaknya Zhao Liang, dia tetaplah seorang siswa SMA biasa. Lutut yang patah akan menyebabkan dia kehilangan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Zhao Liang berteriak dengan sedih berulang kali. Dia terjatuh ke lantai karena terkejut. Rasa sakit itu menyebabkan dia mulai bergerak-gerak. Liao merobek seragam sekolahnya, mengeluarkan pelat besinya, dan menemukan ada lubang kecil di tengah pelat besi tersebut. Tampaknya jika dia tidak mengenakan pelat besi yang menjaga dadanya, tulang dadanya akan hancur total. Gerakan, menginjak serangan harimau, ini benar-benar sangat kuat. Liao mengangkat alisnya sambil memuji lawannya. Dia mengukur lawannya dari kiri ke kanan. Dia menuju ke rak barbel. Liao memasukkan tangan kirinya ke dalam sakunya. Tangan kanannya dengan santai mengambil piring dan memuat kedua sisi barbel dengan beban yang sangat berat. Barbel itu sekarang memiliki berat lebih dari 100 pon. Dia mencoba mengacungkan barbel sebentar. Suara, wosh-wosh, menyebar di udara, menyebabkan kulit kepala orang menjadi mati rasa. Liao berjalan menuju Zhao Liang sambil menyeret barbel. Setengah kebencian yang tersisa di wajah Zhao Liang menghilang dan tersebar karena ketakutan. Bahkan jeritannya yang menyedihkan tertahan di tenggorokannya, berubah menjadi kata-kata permohonan maaf yang tipis dan tajam, kamu. Lagi sibuk apa? Jangan dekat. Sedikit, setan kecil. Tenanglah sedikit. Tidak perlu membuat kekacauan besar. Semua orang tercengang dan tercengang. Kulit kepala mereka mati rasa. Hanya saudara lelakinya seumur hidup, Meng Jiang, yang mampu keluar dari keterkejutan dan kekhawatirannya, membujuk Liao dengan tergagap. Liao terdiam selama beberapa waktu. Dia berbalik dan mengembalikan barbel ke rak, oke. Bagaimanapun, kita semua adalah sesama pelajar. Saya juga tidak ingin terlalu berlebihan. Itu hal yang benar untuk dilakukan, kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Meng Jiang baru saja menghela nafas lega ketika dia tiba-tiba melihat Liao mengangkat barbel yang agak lebih ringan tapi setidaknya seberat 75 pon. Bibir yang baru saja disegel Meng Jiang telah terbuka sekali lagi. Tapi kali ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Dan kali ini Liao tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia berjalan langsung ke sisi kiri Zhao Liang dan mengangkat barbel tinggi-tinggi, membidik lutut kiri Zhao Liang yang tidak terluka.
Tahukah kamu? Senior Helian adalah orang yang mengirimku ke sini. Zhao Liang menjerit ketakutan, meringkuk seluruh tubuhnya, tampak seperti udang raksasa yang sekarat. Dan bagaimana caranya? Tanya Li Yao. Barbel itu merobek udara, meledak dengan hembusan angin kencang, menghantam ke bawah dengan ganas. Asteris patah. Sepasang kaki Zhao Liang tertekuk dalam posisi yang tidak wajar. Dia sangat kesakitan hingga mulutnya berbusa dan bola matanya menjadi putih seluruhnya. Dia benar-benar terkejut. Bab 28, tentu saja dia harus agresif. 5 menit kemudian, dokter dari rumah sakit sekolah datang melalui pintu masuk gedung olahraga ke-9. Sepasang kaki Zhao Liang berada dalam kondisi yang sangat kritis. Tidak ada cara untuk membawanya ke rumah sakit, sehingga dokter langsung datang ke tempat untuk berobat. Bagi para petugas medis yang telah menguasai teknologi budidaya terkini di Federasi, memperbaiki patah tulang yang patah akan menjadi masalah sepele dengan perkiraan pemulihan dalam beberapa hari. Paling-paling, akan ada sedikit rasa sakit dalam prosesnya. Ahahaha. Jeritan menyedihkan Zhao Liang bergema di seluruh gimnasium dalam gelombang besar. Semua orang yang mendengar jeritan itu membuat kulit kepala mereka mati rasa. Rasa sakit yang menusuk di lututnya sungguh menyakitkan. Dan Li Yao, bersama saudara lelakinya Meng Jiang, berjongkok di dekat bunga dan semak di luar gym. Udara inkorporeal sepertinya melingkari tubuh mereka berdua, menyebabkan semua siswa kelas umum lainnya menghindari mereka dan menjaga jarak. Mereka tidak berani mendekati Li Yao dan Meng Jiang. Wajah Meng Jiang kusut karena kehilangan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Li Yao melirik kakaknya seumur hidup. Apa yang ingin kamu ketahui? Ayo bertanya. Tanyakan sebelum guru membawaku pergi. Meng Jiang mengeluarkan udara kotor. Dengan tawa pahit, dia berkata, pikiranku kacau balau saat ini. Saya masih belum memproses semua ini. Dasar monster kecil yang jahat. Kapan kamu menjadi begitu kuat? Li Yao berpikir sejenak dan berkata, saya sedang melakukan terobosan dalam teknik kultivasi. Sebelum berlatih teknik ini, kekuatan saya lemah dan lemah, sama seperti orang kebanyakan. Tapi begitu aku berhasil dalam latihanku, kekuatanku meledak hingga setinggi langit. Alasan kenapa aku tidak datang ke sekolah kemarin adalah karena aku berada pada titik kritis dalam latihanku kemarin. Saat ini, saya telah berhasil dengan langkah pertama dari teknik ini. Jadi, sungguh luar biasa. Mata Meng Jiang berbinar dan dia tidak bertanya lebih jauh. Federasi memiliki aturan tidak tertulis. Itu adalah tabu terbesar untuk menyelidiki asal-muasal keterampilan tempur dan teknik orang lain. Bahkan para penggarap dengan kekuatan yang meluap-luap tidak dapat menanyakan teknik rahasia keluarga mereka kepada orang lain. Tanpa aturan ini, konsekuensinya bisa mengerikan. Saat ini, seorang kultivator mungkin secara acak menginterogasi yang lemah untuk mengetahui sumber keterampilan tempur mereka. Besok, Federasi dapat memanggil jutaan pasukan untuk mengepung markas serikat budidaya dan memaksa mereka untuk melepaskan teknik keajaiban pemusnahan rahasia terdalam mereka. Di setiap dunia, terdapat aturan paling mendasar, untuk melindungi yang lemah dari tirani yang kuat. Masyarakat telah memperjuangkan hak dasar agar tidak dimanfaatkan. Karena adanya aturan-aturan inilah masyarakat dapat ditegakkan, sehingga yang kuat dan yang lemah dapat bersatu. Federasi Star Glory mengandalkan seperangkat aturan ini untuk mencapai persatuan antara para penggarap dan rakyat jelata, untuk berhadapan bersama melawan binatang buas Vien dan mereka yang berjalan di jalur iblis. Federasi sudah lama binasa jika aturan-aturan ini tidak diterapkan. Penggarap dan rakyat jelata akan menjadi musuh yang bermusuhan satu sama lain, dan negara federasi akan tenggelam dalam ketidakstabilan, seperti selembar pasir yang berserakan. Bagaimana mungkin mereka bisa berharap untuk bertarung melawan binatang iblis dan penggarap iblis jika hal ini terjadi? Maka, Li Yao memikirkan alasan ini untuk menjelaskan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Dia tidak khawatir akan terekspos oleh orang lain. Bahkan jika orang mengetahui bahwa dia berbohong, rahasianya tidak akan terungkap. Di dunia kultivasi, siapa yang tidak memiliki beberapa rahasia tersembunyi? Meng Jiang menganggukkan kepalanya saat dia menerima kenyataan bahwa saudaranya seumur hidup tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Namun, dia mengerutkan alisnya saat dia bertanya, tapi, apakah kamu perlu menjadi sekejam ini? Anda telah menjatuhkan Zhao Liang ke tanah, namun lutut kirinya masih remuk. Bukankah itu terlalu ekstrim? Anda tidak tahu betapa menakutkannya penampilan Anda saat mengangkat barbel itu. Kamu pada dasarnya terlihat seperti monster yang haus darah. Saya harus melakukannya, Li Yao menjelaskan. Pagi ini Anda memberitahu saya betapa besarnya kekuatan yang dimiliki Helian Lai di sekolah ini dan betapa dia memiliki banyak antek. Karena aku sudah menyinggung perasaannya, bawahannya pasti akan datang mencari masalah. Zhao Liang hanyalah yang pertama di antara mereka. Dia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, Zhao Liang adalah siswa dengan peringkat terendah di kelas penting. Dia di tempat terakhir. Jika saya hanya menjatuhkannya ke tanah, apakah menurut Anda orang lain akan takut? Bukankah mereka akan terus datang satu demi satu untuk membuatku kesulitan? Tidak peduli bagaimana aku bertarung, aku akan jatuh di hadapan roda perang yang berputar. Tapi sekarang, ketika kelompok Helian Lai melihat sepasang lutut Zhao Liang dan mendengar jeritannya yang menyakitkan, mereka akan mempertimbangkan kembali sebelum mencariku. Sebagian besar dari mereka bahkan mungkin menyusut kembali. Meng Jiang menatap kosong. Dia tidak berpikir sejauh itu. Dia hanya merasa tindakan Li Yao terlalu berlebihan.
Liao menepuk pundak saudaranya seumur hidup dan berkata dengan serius, Jiang kecil, kamu tahu latar belakangku. Anda tahu, sejak saya masih kecil, saya tinggal dan tumbuh di tumpukan sampah. Di dunia tempat saya dibesarkan, orang bisa terlibat pertikaian darah bahkan karena pisang yang setengah busuk. Suatu kali, saya bahkan melihat dua kelompok orang berkelahi memperebutkan setengah kantong roti daging dingin. Pada akhirnya, dua orang meninggal. Dua orang tewas karena setengah kantong roti daging. Percayalah kepadaku, saya tumbuh di lingkungan seperti ini, jadi saya tahu cara menghadapi ancaman dan masalah. Tapi, pikiran Meng Jiang kacau balau. Selama ini, dia belum pernah menyaksikan wajah lain dari saudaranya seumur hidup. Mungkin, inilah wajah Liao yang paling tulus. Liao berkata dengan datar, pengalaman belasan tahun hidup di fasilitas pengolahan limbah telah mengajariku, ketika harus menghadapi ancaman dari orang lain, bukan berarti hal itu tidak bisa dibenarkan dan kompromi tidak bisa ditemukan. Yang pertama adalah, pihak oposisi harus dikalahkan sedemikian rupa sehingga orang tua mereka pun tidak akan mengakui mereka, baru kemudian negosiasi dan kompromi dapat dilanjutkan. Jika tidak, segala sesuatunya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kompromi tidak dapat dilakukan. Sebaliknya, Anda menempatkan diri Anda di dalam panci untuk direbus atau dikukus orang lain. Adapun apa yang terjadi hari ini, ketika Zhao Liang pertama kali tiba, dia ingin saya berlutut di depannya. Dan dia ingin mematahkan 10 tulangku. Saya sudah bertekad untuk tidak berlutut, dan saya juga tidak ingin 10 tulang saya patah. Pilihan apa lagi yang aku punya selain melawannya sampai titik darah penghabisan? Meng Jiang memasang ekspresi kosong selama beberapa waktu, saya mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda memiliki nama panggilan di tempat pembuangan sampah. Herring, ketika saya mendengarnya, saya merasa ragu. Saya pikir Anda hanya berbicara besar. Aku percaya padamu sekarang. Sambil tertawa, Liao berkata, ya kawan. Aku yang dulu 10 kali lebih kejam dan 100 kali lebih gila daripada aku yang sekarang. Saya tidak punya pilihan. Saya hanyalah seorang anak kecil yang bahkan tidak bisa memegang pisau dengan stabil. Jika saya tidak sedikit kejam dan gila, bagaimana saya bisa berebut makanan dari mulut orang dewasa? Kemudian, saya bertemu dengan Pak Tua saya. Dia mengajari saya banyak hal, termasuk standar dan aturan sosial. Ketika saya berasimilasi dengan masyarakat manusia biasa, saya kehilangan sedikit keunggulan. Lagi pula, Pak Tuaku sudah lama meninggal. Ketika aku menghadapi situasi seperti ini, aku hanya bisa bertindak sesuai dengan naluri, Herring, untuk menyelesaikan masalah. Meng Jiang menghela nafas, saya mengerti sekarang setelah mendengar Anda, setan kecil. Anda tidak punya pilihan lain. Tapi selain saya, orang-orang akan menganggap Anda sebagai anak kecil yang memuji-muji dan menganggap Anda terlalu agresif. Agresif. Tentu saja, saya harus agresif. Lubang hidung Liao melebar. Dia berbicara sambil menolak, kami yang tinggal di kuburan artefak harus bekerja untuk makan sebagai pemulung. Kita hidup di masa sekarang, bukan di masa depan, karena siapa yang tahu jenis harta tak ternilai apa yang bisa kita selamatkan di menit berikutnya, hanya untuk sesaat kemudian, energi spiritualnya meledak begitu hebat sehingga tidak ada yang tersisa. Jadi bagi kita para pemulung, begitu kita punya kekuasaan, kita harus segera bertindak agresif. Saya tidak akan menunggu sampai detik berikutnya untuk menjadi agresif jika saya bisa menjadi agresif sekarang. Saya tidak akan bertindak dengan agresi 90% jika saya bisa bertindak dengan agresi 100%. Jika aku tidak menjadi agresif ketika aku mempunyai kekuatan ini, jika aku terus merendahkan diri, bagaimana jika aku terjatuh dan mati di detik berikutnya? Bukankah semuanya akan sia-sia? Ini seperti memenangkan 5 juta kredit dalam lotere. Katakanlah Anda tidak menghabiskannya untuk menjalani kehidupan mewah. Anda lebih suka menyimpannya di bank. Bagaimana jika setelah Anda menyetorkan uang, Anda tertabrak pesawat ulang-alik dan mati? Kamu telah dianiaya bahkan sebagai hantu. Meng Jiang mengakui, oke, karena kamu percaya diri, kamu bisa bertindak agresif. Namun apakah pernah terlintas dalam pikiran Anda tentang Helian Lai yang menggunakan pengaruh keluarganya untuk membuat Anda berhenti sekolah? Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Saya tidak harus tinggal di sini, saya bisa berada di tempat lain. Crimson Nimbus Second bukanlah satu-satunya sekolah di bawah langit. Kemungkinan terburuknya, saya hanya akan pindah sekolah. Sekalipun saya tidak bersekolah, Federasi masih mengizinkan warga negara mengikuti ujian universitas secara pribadi. Prosedurnya sedikit lebih merepotkan. Jika Helian Lai menekanku untuk berhenti sekolah, aku akan membiarkan dia memenuhi keinginan itu. Mengapa tidak? Masa depan masih panjang. Dia dan saya akan tetap memiliki masa muda yang indah. Mata Liao mengeluarkan aura ganas saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Saat keduanya sedang berbicara, sesosok tubuh yang pendek, kurus, dan lemah berjalan ke arah mereka. Itu seorang guru. Meng Jiang berkata dengan suara ringan dan menarik Liao untuk berdiri, melompat dari tembok pendek dekat semak-semak. Bukankah itu Old Sun, manajer logistik gudang sekolah? Untuk apa dia datang ke sini? Liao menatap bingung. Babak 29, Pemalsu Pedang Iblis. Orang tua berkabut yang berjalan mendekat memiliki rambut putih yang menipis, mata putih pucat yang tampak seperti katarak, postur bungkuk, dan sesak napas. Hembusan angin praktis bisa menjatuhkannya. Liao ingat ketika sekolah dimulai, dia dan teman-temannya pergi ke gudang untuk mengambil seragam mereka.
Dia pernah bertemu dengan kabut tua ini sebelumnya pada waktu itu. Meskipun dia hanya seorang manajer gudang, saya pernah mendengar bahwa lebih dari 70 tahun yang lalu, si tua, Sun Biao, ini adalah guru keterampilan tempur di sekolah dan merupakan seorang ahli yang luar biasa dan luar biasa. Pandangannya ke depan tentang bakat sangat tajam. Dia menemukan beberapa orang jenius dalam budidaya dan merupakan orang yang menemukan Vian Blade Peng Hai dari daerah kumuh, menyadari bahwa anak laki-laki pada saat itu berada di luar kebiasaan. Dialah yang secara khusus menerima Peng Hai. Meskipun usianya sudah lebih dari 150 tahun dan praktis pensiun setelah berhenti mengajar 10 tahun yang lalu, dia merasa terlalu gelisah di rumah, jadi dia terus bekerja di sekolah ini seperti yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Kali ini sebagai manajer logistik gudang untuk menghabiskan waktu. Sekilas, dia terlihat sangat biasa dengan sosok emansipasinya, namun reputasinya mempunyai pengaruh besar di sekolah ini. Bahkan kepala sekolah Baldi Zhao harus menunjukkan sedikit wajahnya. Meng Jiang adalah raja gosip dan rumor di sekolah, mengeluarkan banyak kata untuk dijelaskan kepada Liao. Orang yang menemukan Vian Blade Peng Hai, kata Liao dengan rasa hormat yang mendalam. Saya tidak pernah mengira Old Sun akan muncul. Tampaknya segalanya telah berubah menjadi lebih baik. Ingat, dia sudah tua, jadi jika Anda sedikit pandai dalam hal ini, Anda mungkin bisa bebas dari hukuman dan menghindari bencana. Ayo cepat. Meng Jiang mendorong Liao dengan keras, tapi tiba-tiba berkata, tunggu. Hah, Liao berdiri dan berhenti. Iblis kecil, kamu baru saja mengatakan bahwa ketika menghadapi ancaman lawan, seseorang harus bertarung sampai akhir berdarah terlebih dahulu. Kemudian seseorang dapat bernegosiasi dan mencapai kompromi. Kata-katamu terdengar sangat agung. Tapi, bagaimana jika kamu dan lawanmu tidak bisa berdamai satu sama lain? Meng Jiang merenungkan kata-kata Liao selama ini. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa kata-kata itu keren, mengagumkan, dan mendominasi, tetapi dia merasa ada sesuatu yang aneh dalam kata-kata itu. Dan sekarang, dia menyadari apa itu. Kalau tidak bisa berdamai, lari saja. Jika Anda tidak bisa menghilangkannya dengan berlari, maka berhentilah. Jika kamu tidak bisa berhenti dengan mengulur waktu, maka kamu selalu bisa mati. Liao memutar matanya ke arah saudaranya seumur hidup dan berjalan menuju manajer gudang Sun Biao. Dia lebih tinggi dari Sun Biao dengan kepala penuh. Ketika dia berdiri tepat di depan Sun Biao, yang bisa dia lihat hanyalah rambut tipis di atas kepalanya. Bagian atas kepala dipenuhi bintik-bintik liver dan tampak normal tanpa ada yang luar biasa. Sebenarnya, Liao berada di puncak kegugupan dengan jantungnya berdetak kencang. Pria yang menemukan Vian Blade Peng Hai ada di depannya. Sun Biao memiringkan lehernya. Tampaknya otot lehernya tidak terlalu bagus karena dia berusaha keras untuk memiringkan kepalanya. Sun Biao mengamati Liao dengan hati-hati dan penuh perhatian untuk waktu yang lama. Ekspresi matanya seperti seorang pencicip makanan yang sedang demam mengincar sepotong daging sapi muda yang segar dan lembut. Dia menatap Liao sampai kulit kepala Liao mati rasa dan punggung Liao menggigil sebelum dia perlahan berkata, lumayan, hamburkan kapur olahraga itu. Liao terkejut dan menatap kosong. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia juga merasa bahwa menggunakan kapur olahraga adalah langkah yang baik, itu memungkinkan dia untuk mengambil keuntungan dan mengamankan kemenangan tipis. Kalau tidak, dalam pertarungan yang adil melawan Zhao Liang dengan aktualisasi kuotiennya sebesar 60%, hasil yang mana salah satu dari mereka akan dipukuli sampai ke kepala babi tidak akan bisa dipastikan. Namun, Sun Biao mengalihkan pembicaraan dan mengulurkan dua jarinya yang kering. Jika itu saya tidak akan menggunakan kapur olahraga, melainkan serutan besi di karung pasir. Selama kekuatan yang diberikan cukup, jika terjadi benturan langsung dengan retina, akan menyebabkan lawan kehilangan penglihatannya sepenuhnya. Lalu saya akan menebarkan paku besi ke seluruh lantai. Dan karena lawanku tidak bisa melihat, dia akan menginjak-injak mereka dan kakinya tertusuk habis-habisan. Tentu saja hal ini tidak akan mengakibatkan kematian. Namun jika menyangkut bayi-bayi baik hati yang tumbuh di lingkungan terlindung, ketakutan terbesar mereka adalah rasa sakit. Hal ini tentu akan menyebabkan mereka kehilangan mobilitas. Dengan hilangnya penglihatan dan mobilitas, yang saya perlukan hanyalah 2 detik untuk menyingkirkannya. Liao kaget mendengar Sun Biao. Butuh waktu lama sebelum terbangun dari pingsannya. Dia tidak dapat berhenti berdebat, tetapi keadaannya sangat buruk. Sudah lumayan bagiku untuk bisa diam-diam mengambil segenggam kapur olahraga. Bagaimana bisa ada waktu untuk membuka kantong pasir untuk memasukkan serutan besi ke dalamnya? Paku besinya bahkan lebih konyol lagi. Di mana di gimnasium ada banyak paku besi yang bisa saya tebarkan. Sun Biao menertawakan 2 kata, haha, yang jahat, berkata, sebagai seorang ahli pertarungan, seseorang harus menggunakan setiap detik dari 24 jam sehari untuk membuat persiapan untuk pertempuran. Serutan besi, paku besi, dan berbagai benda aneh lainnya pasti sudah dibawa oleh Anda. Sekalipun Anda sedang mandi, Anda tetap harus memasang paku besi di pantat Anda. Kamu bahkan tidak memiliki persiapan yang paling mendasar, dan kamu masih berani keluar dan bertarung dengan orang lain di sekolah ini. Liao terdiam beberapa saat. Tiba-tiba dia merasa bahwa kabut tua ini 100 kali lebih tercela dan memalukan daripada dirinya sendiri. Sun Biao mendengus dingin. Dia melanjutkan dengan mengatakan, namun saat ini, jumlah anak muda yang benar-benar bisa bertarung semakin berkurang, saya rasa Anda memiliki potensi.
Berjalan. Ayo pergi ke tempatku. Ngobrol dan pertahankan teman lama yang berkabut ini. Setelah semua dikatakan, dia berbalik. Dengan dua tangan di belakang punggungnya, dia berjalan menuju gudang. Liao ragu-ragu sejenak dan mengikuti dengan patuh di belakang kabut tua itu. Kemudian dia menemukan sesuatu yang aneh, Sun Biao tampak tidak stabil dan bimbang, bergerak dengan langkah kecil. Satu kali bersin sepertinya mampu menjatuhkannya. Namun kecepatannya tidak sedikit pun lambat. Dan, sepertinya dia memiliki mata di belakang kepalanya, karena dia menyesuaikan kecepatannya sesuai dengan kecepatan Liao. Dia menjaga jarak 5 meter di depan Liao dari awal hingga akhir. Liao tidak percaya dia tidak bisa mengejar Sun Biao. Dia mengatupkan giginya dan langsung menggunakan teknik gerak kaki ular roh, berlari cepat. Seperti biasa, kedua tangan Sun Biao tergenggam di belakang punggungnya dan berjalan dengan langkah goyah. Namun tidak peduli seberapa besar Liao meningkatkan kecepatannya, bahkan sampai menyebabkan kepalanya berkeringat, dia sama sekali tidak mampu memotong jarak bahkan sehelai rambut pun. Apakah ini teknik gerak kaki tingkat tinggi? Atau apakah itu semacam teknik penggarap pembengkokan spasial? Liao sangat terkejut. Di sampingnya, beberapa siswa perlahan berjalan dengan kecepatan seperti siput melintasi mereka. Saat itulah Liao tiba-tiba menyadarinya. Bukan karena Sun Biao berjalan sangat cepat, melainkan dia bergerak sangat lambat. Dia jelas menggunakan teknik ular roh hingga kecepatan puncaknya seperti badai, tapi dia bahkan belum berlari 10 meter setelah berlari dalam waktu yang lama. Selama ini, sebelum siswa lain berpapasan dengannya, dia sama sekali tidak menyadari ada yang tidak beres. Mungkinkah itu serangan mental ilusi? Kulit kepala Liao menjadi mati rasa. Dia akhirnya mengerti betapa tak terduganya Sun Biao. Dia menghentikan tekniknya dan mengikuti dengan patuh di belakang Sun Biao dengan ekor di antara kedua kakinya, tidak berani bertindak sembarangan atau gegabah. Sesuatu yang aneh terjadi ketika dia berhenti menggunakan teknik gerak kaki. Kecepatan keduanya telah meningkat secara tak terbayangkan. Ada jarak lebih dari 1000 meter antara gym ke-9 dan gudang, tetapi mereka dapat melihat pintu besar gudang hanya setelah 1 menit berjalan. Gudang itu adalah sebuah bangunan kecil yang dipenuhi dan ditumpuk oleh debu. Cat yang terkelupas terdapat di beberapa tempat di dinding, memperlihatkan batu bata coklat kekuningan di dalamnya. Secara keseluruhan, tampilannya agak jelek. Bangunannya tidak tampak besar, tetapi seluruh alam semesta tampak terkandung di dalamnya. Pada belokan ke-7 dan ke-8, setelah melewati tumpukan barang dan barang, pemandangan mengejutkan muncul di depan mata Liao, sebuah lapangan budidaya esensi seukuran stadion standar. Dumbbell, barbel, mesin terbang pek, mesin jongkok, mesin penguji kekuatan, boneka pelatihan humanoid gel tanah liat kristal, berisi segala macam peralatan budidaya yang mungkin dibutuhkan seseorang. Namun, sebagian besar peralatannya adalah model berusia belasan tahun. Hasil akhirnya kasar, hitam, dan penuh bintik-bintik berkarat. Mereka mengeluarkan udara yang kasar dan pucat. Debu menutupi seluruh peralatan budidaya. Sepertinya sudah lama sekali sejak terakhir kali digunakan. Mereka berjalan ke tengah ladang budidaya. Sun Biao berbalik dan melakukan sesuatu yang tidak pernah diharapkan. Liao tidak peduli seberapa banyak dia menebaknya. Pensiunan guru tua ini berusia 150 tahun. Dia menemukan Vian Blade Peng Hai. Dia adalah orang yang memiliki reputasi dan prestise yang tinggi. Namun tiba-tiba dia menghadap Liao dan membungkuk dengan hormat. Suaranya berubah menjadi sangat serius ketika dia berkata, "Pertama dan terpenting. Pelajar Liao, terimalah permintaan maafku." Bab 30, kamu sangat sombong. Matahari, Guru Sun. Tuan, apa yang kamu lakukan? Liao bingung dan bingung. Dia melangkah maju, berniat membantu Sun Biao berdiri. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa kabut tua ini akan tetap kokoh seperti logam tuang yang terus mempertahankan bentuknya yang melengkung. Tidak peduli seberapa keras Liao mencoba, Sun Biao tidak mau bergerak. Sun Biao masih membungkuk ketika dia berkata dengan serius, sekolah ini dimaksudkan untuk menemukan bakat dan merupakan tempat di mana orang-orang berbakat dibina. Kekuatan tempurmu secara keseluruhan tidak terlalu luar biasa, tapi kamu memiliki kesadaran bertarung seperti seekor binatang buas, dan kamu juga memiliki banyak pengalaman bertarung. Memang benar, Anda adalah anakan pohon yang patut dipelihara. Namun, sekolah kami tidak dapat mengeluarkanmu dari kelas umum lebih awal, menyia-nyiakan dan merugikan banyak masa mudamu. Ini merupakan pengabaian tugas oleh semua anggota fakultas dan staf pengajar kami. Jadi, saya hanya bisa mewakili sekolah kami untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Anda. Siswa Liao, saya benar-benar minta maaf. Mulut Liao terbuka lebar. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia sangat tersentuh dari lubuk hatinya. Apakah ini keberanian seorang guru sejati? Liao belum pernah bertemu guru seperti Sun Biao. Tidak heran Sun Biao adalah orang yang mampu menemukan Vian Blade Peng Hai. Lalu, Sun Biao akhirnya bangkit dan sekali lagi ekspresi sembrono muncul di wajahnya. Api fanatik berkobar di kedalaman matanya. Nak, pernahkah kamu mendengar tentang tantangan batas pemuda federasi? Murid Liao tiba-tiba menyusut kembali dan tanpa sadar dia menganggukkan kepalanya. Detak jantungnya meningkat secara tiba-tiba. Tentu saja dia pernah mendengarnya sebelumnya. Kompetisi tantangan batas pemuda federasi diadakan bersama antara tentara federal dan 9 universitas elit. Itu adalah kompetisi berskala besar yang dimaksudkan untuk menggali kejeniusan budidaya.
Kompetisi ini diadakan setiap tahun sekitar 2 bulan sebelum ujian universitas, dengan cakupan yang mencakup seluruh negara. Terdiri dari beberapa ratus arena kompetisi yang berlangsung secara bersamaan. Kompetisi budidaya pemuda ini adalah tradisi tertua federasi. Konon setiap arena kompetisi ibarat pulau terpencil, dibangun sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Militer akan melepaskan binatang iblis buas yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu, dan para pesaing harus menemukan cara untuk bertahan hidup selama 5 hari di pulau itu dalam keadaan tidak bersenjata dan tidak berdaya. Selain menghadapi Demon Beast, kompetitor juga harus menyelesaikan serangkaian misi yang sangat sulit. Misi-misi ini dikenal sebagai simulasi lengkap 100% pertarungan sejati. Tingkat kesulitannya ditetapkan pada standar yang sangat buruk. Pesaing diharuskan untuk mendorong kemampuan fisik dan mental mereka hingga batasnya. Hanya dengan begitu mereka dapat membedakan diri mereka dari banyak pemuda jenius lainnya. Para pengintai dari 9 universitas elit kemungkinan besar akan mengawasi mereka yang berhasil dan akan langsung merekrut mereka ke dalam 9 universitas elit saat itu juga. Tidak perlu mengikuti ujian masuk universitas. Bahkan jika kinerjamu tidak begitu luar biasa, selama seseorang menunjukkan suatu jenis kekuatan khusus, masih ada kemungkinan besar bahwa seseorang akan masuk dalam daftar penerimaan nilai preferensi 9 universitas elit. Jika seseorang dapat mengurangi skor masuk yang dibutuhkan sebesar 10-20 poin, mereka akan dapat dengan mudah menghilangkan ribuan pesaing. Manfaat tersebut menyebabkan seluruh peserta ujian tahun ketiga buru-buru mengikuti kompetisi limit challenge. Mereka mempertajam kemampuan mental mereka untuk bersiap berkompetisi, dan Li Yao tidak terkecuali. Namun, ini adalah kompetisi yang penting. Tidak ada rata-rata Yosmu yang mau tak mau mengambil bagian di dalamnya. Setiap tahun, penyelenggara kompetisi akan mengirimkan undangan ke setiap sekolah menengah atas di federasi. Jumlah tiket masuk yang mereka kirimkan ke setiap sekolah menengah ditentukan oleh peringkat dan kekuatan sekolah menengah tersebut. Tahun ini, Crimson Nimbus Second menerima 10 tiket ini. Kompetisi akan dimulai sekitar 40 hari. Crimson Nimbus Second ditugaskan ke arena kompetisi tanda pagar 0571. Daerah ini akan menampung 3.000 siswa elit kota Tombak Terapung dan 13 kota tetangga. Semua siswa ini akan dikumpulkan di bawah satu atap, untuk saling berhadapan. Dalam sebulan, Crimson Nimbus Second akan mengadakan kompetisi pertarungan di mana semua siswa tahun ketiga memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Ini adalah metode paling adil untuk menentukan siswa mana yang akan mendapatkan 10 tiket ini. Sun Biao melihat jantung Li Yao berdebar kencang dan ekspresi tergila-gila dan berkata, "Nak, aku tahu kamu menimbulkan masalah di sekolah ini. Namun, ada cara untuk bebas dari hukuman. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuktikan kekuatan Anda dengan merebut salah satu tiket ini di kompetisi pertarungan. Kalau begitu Helian Lai tidak bisa berbuat apa-apa padamu." Li Yao memikirkannya dan bertanya, lebih dari 1.000 siswa memasuki tahun ketiga dan hanya ada 10 tiket masuk. Dengan kata lain, kekuatanku harus mencapai 10 besar. Sun Biao menggelengkan kepalanya sambil berkata, pasti akan ada keberuntungan saat seluruh kelas bertarung dalam kompetisi. Mengikuti apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, mereka yang kekuatannya berada di 20 besar mampu meraih harapan yaitu tiket masuk. Li Yao mengingat kembali ingatannya, 20 teratas di kelas tampaknya terdiri dari para jenius budidaya dengan kecerdasan aktualisasi minimal 65%. Kecerdasan aktualisasinya hanya 58%. Dia bahkan tidak bisa mencapai kemenangan mutlak saat itu melawan orang yang menduduki peringkat terakhir di kelas penting, Zhao Liang dengan aktualisasi kuotiennya sebesar 60%. Li Yao harus mengandalkan cara curang untuk meraih kemenangan. Video pertarungan antara dia dan Zhao Liang pasti akan langsung tersebar ke seluruh kampus. Semua orang akan waspada, mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk menang. Setelah sebulan, apakah dia mampu menghadapi secara langsung dan menang melawan para ahli dengan aktualisasi quotients melebihi 65%? Hatinya dipenuhi keraguan, dan keraguan ini tertulis di seluruh wajahnya. Sun Biao tertawa ringan dan berkata, "Nak, berdasarkan kekuatanmu saat ini, jangan pernah berpikir untuk menjadi 20 besar di seluruh sekolah. Anda bahkan mungkin tidak dihitung sebagai 50 teratas. Tapi, jika Anda menerima pelatihan khusus saya selama sebulan di tempat saya, segalanya bisa berubah." Apa? Sepasang mata Li Yao berkedip dan bersinar. Dia melompat kegirangan dan bertanya dengan antusias, "Guru Sun, Anda bersedia mengajari saya secara pribadi?" Pria yang berdiri di hadapannya adalah pria super luar biasa yang menemukan Vien Blade Peng Hai. Namun, pria ini bersedia memberikan pelatihan khusus untuknya. Cek 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 cek, selama dia bisa mengembangkan kekuatan jari kelingking Peng Hai, itu sudah cukup baginya untuk melangkah dengan angkuh di Crimson Nimbus Second. Sun Biao tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan mulut besar yang kehilangan beberapa giginya. Kakek tua ini telah bekerja di gudang pengap ini selama bertahun-tahun. Tulang-tulang di sekujur tubuhku hampir berkarat. Jarang sekali menemukan mainan menarik ini. Waktu luang tetaplah waktu luang. Saya bisa bermain sesuai keinginan. Namun, masih terlalu dini untuk merayakannya. Program pelatihan khusus kakek tua ini tidak dapat ditanggung oleh orang bodoh manapun. Ayo, nak, lihatlah program latihan kekuatan khusus yang mengerikan dari kakek tua ini. Lengan Sun Biao berkedip-kedip menyebabkan prosesor kristal mikro memproyeksikan hologram yang penuh dengan kata-kata yang menggambarkan program pelatihan budidaya. Hari pertama, jam 4 pagi.
Berlari 20.000 meter dengan kecepatan bervariasi sebagai pemanasan. Pukul 5 pagi, 10 set 10 repetisi skuad 500 kg. Harus selesai dalam waktu setengah jam. 6 pagi, sarapan sambil mempelajari aplikasi militer dari 13 kekuatan binatang perang. Hanya itu yang diusahakan oleh pasukan khusus TNI. Ini menghilangkan semua khayalan dan menguranginya hingga ke prinsip-prinsipnya, meningkatkan potensi pembunuhan dari 13 kekuatan binatang perang. Ini benar-benar berbeda dari versi sederhana yang dikembangkan oleh siswa sekolah menengah. Jam 7 pagi, Katak melompat sejauh 5 km sambil membawa beban 100 kg. Jam 8 pagi, jam 9 malam, hari pertama pelatihan khusus selesai. Hari kedua, Sun Biao menyeringai jahat dan berkata, "Ada apa? Jika Anda tidak dapat mengatasinya, bicaralah sekarang. Jangan malu. Di masa lalu, tak terhitung banyaknya jenius budidaya yang dilatih menjadi anjing sekarat di bawah program pelatihan khusus kakek tua ini. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Selama 90 tahun, hanya sedikit orang yang mampu melewati 1 bulan penuh." Li Yao membaca program itu dengan cepat. Dia selesai membaca dengan kecepatan tinggi. Dia bertanya dengan agak bingung, sepertinya tidak ada yang istimewa. Benar-benar rata-rata tanpa ada yang aneh. Tidak ada yang khusus tentang itu. Dalam mimpi keagungan, dia mengambil identitas sebagai pekerja tingkat rendah di 100 Smelting Guild. Dia menjalani pelatihan yang 100 kali lebih menyakitkan dan pahit. Itu adalah penganiayaan dan kehancuran sejati yang dapat dengan mudah menghancurkan seorang peserta pelatihan sepenuhnya. Kemudian peserta pelatihan itu diremas kembali, dipecah lagi, lalu diremas kembali. Baru setelah hal ini terjadi berulang kali selama beberapa ratus kali barulah dia bangkit dari pekerja tingkat rendah menjadi pekerja bengkel. Program pelatihan khusus Sun Biao pada akhirnya berada di tingkat sekolah menengah atas. Di mata Li Yao, tidak ada yang berlebihan tentang hal itu. Mahasiswa Li Yao, kamu sungguh sombong. Program pelatihan khusus ini terbentuk dari 90 tahun hati dan darah Sun Biao. Sejumlah jenius budidaya yang tidak diketahui jumlahnya menunjukkan keterkejutan dan kengerian ketika dihadapkan dengan program pelatihan khusus ini. Namun saat ini, Li Yao telah meremehkan program tersebut dan menganggapnya tidak berguna. Dan, menurut ekspresi tenang dan tenang di wajah Li Yao benar-benar tidak menganggap program pelatihan ini serius. Cahaya yang menusuk tidak dapat ditahan oleh Sun Biao dan segera keluar dari kedalaman matanya. Seluruh wajah Sun Biao berkerut dan menyatu. Dalam sekejap, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi kedengkian yang tak tertandingi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.